merevisi Rancangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara telah diketok oleh Badan Legislasi DPR. Dengan demikian, rancangan aturan tersebut sudah sah menjadi undang-undang. Dalam sidang tersebut, muncul pembahasan tentang wacana pemberian hak atas pengelolaan tambang pada kampus. Terkait hal ini, Menteri Hukum Supratman Andi Atgas menyampaikan jika perguruan tinggi batal memperoleh konsesi tambang. Supratman menegaskan keputusan ini telah disepakati oleh pemerintah serta DPR. Lalu, bagaimana mekanisme keterlibatan kampus terhadap konsesi tambang? Siapa yang berhak membuka keran campur tangan perguruan tinggi di tanah konsesi? Ikuti diskusinya dalam editorial review bersama Wakil Redaktur Pelaksana Detik Finance. Beralih ke topik lain, Detik Sore akan mengulas peristiwa kriminal dengan modus gendam. Pencurian dengan modus gendam atau hipnotis ini terjadi di salah satu toko emas di Semarang. Seorang penjaga tanpa sadar menyerahkan sejumlah perhiasan di tokonya pada pelaku kejahatan. Dari pengakuan saksi, para pelaku menggunakan bahasa campur-campur saat beraksi. Adakah titik terang terkait hal ini? Ikuti laporan redaktur Detik Jateng selengkapnya dalam Indonesia Detik ini. Sementara itu, untuk membahas lebih lanjut tentang tagar kabur aja dulu, Detik Sore akan menghadirkan secara langsung diaspora yang sudah lama tinggal di luar negeri. Benarkah rumput tetangga lebih hijau? Bagaimana dirinya bertahan di negeri orang? Ikuti obrolannya dalam Sunset Talk sore nanti. Simak terus berita-berita menarik Detikcom lainnya hanya di Detik Sore. Tidak ketinggalan pula update terbaru soal pergerakan pasar saham di awal acara. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Selamat sore. Wow, dengan kekuatan bulan. Bukan kamea-kamea ya. Karena tadi aku banyak kena angin. Iya betul. Hari ini dar-dar sekali. Hai Detikers semuanya, apa kabar? Baik. Semoga kalian semua menjalani hari dengan penuh semangat ya. Betul, karena tentunya kita sudah mulai memasuki ke pertengahan menuju akhir bulan ya. Betul. Agak kayak udah nyaris ke 20-an nih angka iya, tanggal 18 Februari nih ayo hari ini. dong. Bukan likuidasi. Apa sih? Pencairan. Tiba-tiba likuiditas. Betul Likuiditas ya. tolong diperlonggar. Betul. gitu. Tapi sebenarnya nggak tahu ya, karena mungkin aku juga cukup counting the days untuk menuju bulan Ramadan juga. Tapi tahun ini tuh kalau boleh jujur banyak deg-degannya gitu. Walaupun juga lumayan lagi. Iya bener, kan, iya awal kan. tahun ini. Iya kan, kayak ya it depends, sebenarnya juga deg-degannya juga banyak gitu. Kalau di describe sebenarnya nggak bisa sangat spesifik deg-degan, apakah deg-degan karena mau puasanya, apakah deg-degannya karena banyak uncertainty di dunia ini. Atau deg-degan karena akan memasuki usia-usia tertentu. Iya lagi. Atau deg-degan karena tiba-tiba keluarga nuntut A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Enggak sih. Justru orang tua aku menuntut kayak teh nanti habis lebaran bisa ikut ke Bromo. Gue kayak gimana gue izin? Gue udah izin banyak banget. Ya kan ada aja kan tuntutan-tuntutan itu datang gitu. Biasanya kalau kita lagi stres tuh karena banyak tuntutan atau mungkin lingkungan tuh lagi nggak baik-baik aja. What do you do? Makan enak, Makan tidur enak. Biar kayak mengurangi stresor gitu. Berarti mengalihkan stresnya ke dalam makanan. Iya ya, lately. Atau sebenarnya harusnya justru lebih banyak bergerak ya, because Bener. I feel like Olahraga. iya, Bener, Ja. energinya tuh biar tersalurkan. Ja, kata gua sih ya, tiap pagi bangun jam 6, Oke. jalan kaki 10 kilo. Oke. Itu fresh banget. Fresh banget sampai jam 10. Jam 11 ngantuk kan. Tapi ini tercipta Oke. rutinitas ini buat gua saat ini sedang mencoba menjalani dengan konsisten rutinitas itu. Karena gua ngelihat konten di media sosial. Jadi ada somebody in the US, dia tuh marketing atau apa gitu profesinya. Terus dia bikin kayak a day in my life-nya versi dia. Oke.
Dan gue cukup termotivasi dengan video itu. Di jam 5 dia bangun, langsung ke gym. Oh wow. Gym sampai jam Oke. 7. Jam 7 dia balik lagi ke Tempat tinggalnya. apartemennya, benar. Terus habis itu ngerjain perintilan-perintilan sebelum kerja. Buka email, Oh iya, to-do list, benar, gitu ya. ngecek email segala macam, and then mandi, and then terus habis itu bikin sarapan dikit, terus habis itu ke kantor terus bukan kantor ding, dia ke kafe kalau nggak salah. Pokoknya detail-detail dari kegiatannya tuh ditunjukin sama dia, kayak setiap waktu tuh dia manfaatkan dengan maksimal gitu, optimal gitu. Bahkan dimulai dengan lebih dini tuh sangat, jadi hari-hari kita tuh jadi lebih optimal somehow. Iya. Kalau memulai hari lebih dini. Iya. Betul. Gitu Aku sih. merasa juga begitu sih. Kayak kalau nggak cuman bangun ya, tapi juga memulai aktivitas lebih dini, lebih early, itu kerasanya tuh kayak to-do list tuh udah cepet aja gitu. Tiba-tiba kayak jam 1 siang kayak loh baru mau makan siang tapi kok udah selesai ini. Benar. Other than mungkin memulainya atau bahkan jam 8 baru bangun gitu. Benar. Ya kan. Benar. Tapi sekali lagi ya kan, kadang-kadang kita tuh gak bisa juga sih percaya sama sosial media 100% because I feel like setidaknya itu encourage kita kan. iya, it's motivating gitu ya. Iya. Terlepas dari benar apa enggak itu kegiatan yang dilaksanakan setiap pagi, paling Atau itu enggak kontennya baru satu kan dari selama 5 tahun dia bener, punya sosmed. bener. Paling enggak itu ke-trigger dan Iya, nantikan iya. ya konten kayak gitu dari saya nanti. Segera. Kak, menurut gua bener deh, lo harus sudah lebih sering bikin konten Kak, karena kamu gadgetnya oke banget. Kak, kita gak mau ada segmen ini Oke. kayak Gadget review. gadget review. Gak mau. Dikasih apa? Apa? Sampel. Naon? Dikasih apa? Dikasih treadmill. Oh bisa. Ini jangan percuma studio kita luas. Wah. Jangan percuma. Jangan percuma. Jangan. Mau itu ya. Oh bisa. Enggak deh, ntar niru detik pagi lagi. Iya. Tadi Kan mereka aktif. membuktikan bahwa studio ini luas. Heeh. Jadi kayak Aryo tuh begini gitu. Oh, Tapi mereka coba kasih lihat. gampang berdirinya. Karena pakai kursi kan. Iya, Kita pakai betul. sofa. ya kalau begitu kita buktikan aja kalau kita juga bisa sambil rebah Kak. Karena Ayo. ini sofanya panjang sekali. Ah. Hai Detikers. Apa kabar? Selamat sore, selamat datang di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Aduh sakit. Kita juga bisa membuktikan dengan cara yang lain kan. Walaupun sebenarnya apakah penting? Tidak. Tentu tidak. Apakah perlu? Betul, tentu Tidak. tidak. Tapi bismillah naik gaji ya. Anyway, hari ini Halo. Jakarta hujan lagi. Betul. Dan badannya lumayan, anginnya lumayan kencang. Betul. Dan hari ini juga punya banyak sekali berita yang cukup dar-der-dor sebenarnya. Karena ada keputusan-keputusan yang cukup kontroversial. Kayak pemerintah tuh tiba-tiba memberikan statement bahwa ojol harus dapat THR. Dan ini bukan himbauan, melainkan kewajiban untuk apa sebutnya, recruiter lah ya, kurang lebih untuk Aplikator aplikator ya. sebutannya. Aplikator untuk memberikan THR juga gitu. Well, there's gonna be two sides. Salah satunya ya tentunya adalah dari pihak ojolnya gitu, Ya, atau mungkin driver. yang dari pihak driver, atau mungkin juga dari para pekerja kontrak, pekerja lepas gitu ya. Di satu sisi kayaknya juga para pemilik bisnis juga lagi dar-der-dor juga nih. bener. Apakah berpengaruh juga dengan industri yang lain? Karena kan ini sebenarnya karena ini sebenarnya baru ditujukan untuk para driver ojek ojol, online. gitu. Sehingga mestinya dengan keputusan yang cukup kontroversial ini akan banyak pihak-pihak lain yang juga akan bersuara pada akhirnya. Betul. Ya maksudnya industri lain pasti mungkin juga akan kayak jangan tebang pilih dong. Betul. Gitu ya. Kita bukannya ini ya mengecilkan harapan dari teman-teman ojol buat dapat Ya. tunjangan di hari raya. Tapi hukumnya kan saat ini adalah
mereka berstatus sebagai mitra, alias pekerja lepas, alias kalau nggak kerja juga nggak apa-apa, tergantung dari mereka mau kerja apa enggak kan. Iya. Jadi nggak bisa tuh ada hukumnya mereka tuh harus dapat THR gitu. Karena banyak juga teman-teman kita di industri lainnya yang pekerja lepas yang memang nggak dapat sama sekali gitu. Kenapa perlakuannya berbeda when it comes to ojol gitu. Halo. Di momen ini gue cukup takut karena ntar gue diserang sama teman-teman ojol. Tapi we have to think in a clear mind ya, Zaya. Karena sure. memang kan segala sesuatu juga ada aturannya, hukumnya. That's why keputusan pemerintah yang disampaikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan untuk mewajibkan pengelola aplikasi ojek online memberikan THR kepada driver pada hari Lebaran itu cukup kontroversial dan sampai saat ini sebenarnya para aplikator juga belum memberikan statement yang clear. Apakah keputusan ini akan diikuti atau seperti apa? Termasuk juga bagaimana payung hukum atas aturan ini atau kewajiban yang disampaikan ini akan seperti apa nanti bentuknya? Tapi sebetulnya juga nih ya, sebetulnya sudah ditanggapi lah ya dari pihak aplikatornya. Maksudnya bukan berarti tidak ada tanggapan sama sekali. Justru sebetulnya juga pihak aplikator nih sudah menyiapkan THR ojol. Tetapi karena masih ada masalah teknis atau mungkin juga sebetulnya prosesnya karena kan orangnya banyak banget ya Asli. mungkin ya kan. Jadi tentunya masih dalam tahap negosiasi juga. Dan tentunya juga mungkin ya karena memang juga swasta, bentuknya tuh memang bukan dalam yang namanya titelnya tuh bukan THR tapi tentunya juga bantuan dalam bentuk lainnya juga gitu. Jadi permintaan dari Kemenaker nih meminta pihak aplikator yang memberikan THR dalam bentuk uang tunai, bukan bantuan sembako seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi itu kayak sudah sama yang lain THR-nya. sama Uang yang kayak. kayak 1 bulan gaji gitu-gitu. Nah, belum ada nih apakah ketentuannya secara percentage atau mungkin secara Oke. angkanya ya, tapi tentunya juga sudah ada tanggapan. Nah, kali ini dari Grab Indonesia yang sebetulnya mengatakan bahwa sedang berproses, masih berkoordinasi dengan pemerintah terkait bantuan hari raya. Jadi bukan tunjangan hari raya tapi bantuan hari raya. Dan tentunya juga sebetulnya selain bantuan hari raya sudah ada bentuk-bentuk insentif lainnya pada para mitra sebagai ya bentuk bantuannya gitu. Pertama ada yang memberikan paket sembako, voucher diskon pemeliharaan kendaraan, santunan untuk keluarga mitra yang tengah menghadapi situasi sulit, kemudian ada program beasiswa, ada skema insentif dan bonus. Dan kemudian juga ada program-program pelatihan daring dan luring yang gratis ya, yang dilakukan untuk mengembangkan skill atau kemampuan untuk para mitra. Dan juga yang menurut aku juga ini memang wajib sih, yaitu adalah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Oh, kalau itu gue gitu, setuju, itu harus ya dikasih sih karena kan? mereka kan juga bekerja. Which is Betul. termasuk dari lingkup ketenagakerjaan yang dimaksudkan oleh undang-undang anyway. Mhm. Tapi ya soal bagaimana ini jadi kewajiban yang katanya bakal dibentuk aturan dalam peraturan menteri, kita looking forward to it absolutely karena memang mestinya ini jadi sebuah terobosan yang lumayan sih ya buat dunia ketenagakerjaan karena ini lagi-lagi sama kayak kemarin kita ngobrol sama Mas Adi Prayitno. Yes. Keputusan-keputusan yang lahir dari Pak Prabowo tuh tergolong cenderung pro rakyat gitu. Iya, betul. Alias populis sekali. Ngasih gratis-gratisan, ngasih THR, ngasih cek kesehatan gratis. Betul. So many things free. But you know what? There's no such thing free lunch in this world there's in no. this kind of world. Kayaknya kata lunchnya kita kesampingkan dulu. There's nothing that is free That is free, in this exactly. world, apapun itu gitu Nothing. ya, yang artinya Selalu ada juga- pengorbanan di belakangnya. Betul. Yang justru sebetulnya menarik adalah karena memang demonstrasi yang dilakukan sama teman-teman ojol ini kan bukan yang pertama kali di tahun ini, bahkan sebelumnya tuh juga sempat menuntut Tahun ini untuk udah pernah lagi ya sebelumnya yang sekarang? itu loh Kak, yang minta agar potongan Oh iya, potongan dari aplikasinya aplikasi. tuh tidak terlalu besar. Benar. Gitu. Oh itu tahun ini bukan akhir tahun kemarin ya? Apa akhir tahun kemarin ya? Pokoknya dekat-dekat lah ya. Dekat-dekat Sama- inilah karena ya. anyway
tahun ini dan tahun kemarin tuh baru Baru berjarak 2 bulan sih. gitu. Nah, yang menarik adalah ketika kemarin nih ya berita ini juga dinaikkan gitu Mhm. ya sama Detikcom juga, komentar-komentar dari netizen juga cukup beragam di mana sebetulnya juga tuntutan teman-teman ojol ini dikatakan kurang tepat juga karena memang masih ada tuntutan sebelumnya yang urgensinya mungkin lebih tinggi gitu. Iya 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 iya. Ya kan. Walaupun begitu sebetulnya juga ya ditunggu aja berarti ya apa tuh Bagaimana muaranya keputusan bagaimana ini? muaranya atau tanggapan dari pihak-pihak aplikator karena harusnya sih setauku biasanya mereka cukup gercep ya untuk menanggapi Tapi biasanya aspirasi normatif dulu nih sebutannya. gitu. Selamat berjuang deh kalau begitu untuk teman-teman ojol karena juga aku sini juga kalau tidak ada ojol nggak nyampe. Iya Iya benar. Makanya dong semoga ya. yang terbaik ya nggak buat teman-teman ojol doang. Iya betul. Teman-teman aplikator juga tentunya tanpa mereka nggak ada nih lapangan kerja buat teman-teman ojol ini juga anyway. Jadi semuanya mudah-mudahan win-win solution dapat solusinya. Yes. Tapi ini juga nggak cuma teman-teman ojol yang sedang berdemonstrasi, juga teman-teman mahasiswa. Iya betul. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI itu sudah menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda. Hari ini ada 1.600 Wuhu. katanya. Banyak banget anggota kepolisian tapi yang disiagakan ya. Alias kalau misalnya polisi aja yang menyiagakan sampai jumlahnya 1.600, Berarti teman-teman peserta demonstrasinya lebih banyak lebih lagi. banyak lagi. Benar, Ya, jadi ya, ya. sudah disiagakan di sekitar bundaran Patung Kuda Monas sampai depan Istana Negara. Rekayasa lalu lintas juga sudah dilakukan yang bersifat situasional. Beberapa tuntutan dari BEMSI diantaranya adalah menuntut Presiden mencabut Inpres nomor 1 tahun 2025 yang katanya merugikan rakyat alias efisiensi yang saat ini dilakukan sama pemerintah. Kemudian transparansi status pembangunan, transparansi keseluruhan program MBG, Yap. tolak revisi Undang-Undang Minerba, tolak duifungsi TNI, tangkap dan adili Jokowi hingga mensahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Itu yang dituntut. Bahkan sebetulnya juga untuk Detikers yang juga cukup putting attention kepada tuntutan-tuntutan ya yang juga ya tuntutan yang diberikan lah ya pada demonstrasi kali ini oleh BEMSI juga sebetulnya sekarang lagi digaungkan via sosial media juga gitu. Banyak. Jadi kayaknya fitur template repost ini berguna sekali ya untuk menyuarakan sesuatu Iya ya. lagi. That's how I know the details That's of how it what works actually. Iya. Sosial media Mhm, kayak memberikan kesadaran perhatian lebih banyak lagi ke orang-orang dengan yaitu si teknologi ini which is media sosial. Lagi-lagi apapun aspirasi dari teman-teman mahasiswa semoga bisa ditangkap dengan baik, diserap dengan baik sama pemerintah gitu ya. Gak cuma saling sindir menyindir kayak kemarin kita tiba-tiba ada pernyataan yang cukup kontroversial lagi-lagi dari Wamenaker soal kabur aja dulu. betul Katanya apa, Za? yang olah-olah mengatakan bahwa Ya udah pergi aja sana, nggak usah balik lagi iya, kalau bener, perlu. bener. Aku lihat itu hanya sepotongnya juga sih. Sama, gue baca, tapi gue nggak ngeliat the whole interview tuh kayak gimana sama teman-teman di Lapangan. media gitu ya di lapangan. Karena bisa jadi sih maksud dari Wamenaker tuh beda lagi gitu ya. Cuma ya cukup disayangkan dengan kalimat itu mungkin juga bisa jadi itu bentuk bentuk rasa sayang juga ke warga negara tuh kayak lo ngerti gak sih kayak orang karena istilahnya merajuk tuh apa sih? Ngambek, Oh iya ya, kayak orang ngambek. Ya udah tinggalin aja gue pergi sana gue nggak usah balik lagi gitu kayak saking dia tuh sayang sebenarnya tapi kayak ya udah tapi mana dong gitu ya. Iya. Mungkin menurutku juga ini gaungnya luar biasa juga ya si soal tagar kabur aja dulu ini gitu ya. Pastinya juga mudah-mudahan sedang ditanggapi dengan serius dan mungkin juga sedang dicarikan solusi terbaiknya gitu seperti apa. Karena memang juga lagi-lagi nih harus dimention lagi yang kemarin aku bahas adalah kayaknya kok miris ya kalau misalnya lihat banyak kalau misalnya lagi job fair gitu ya dari jumlah
lowongan Yang pekerja iya. yang tersedia dengan para pencari kerja gitu. Bener. Terus kemudian juga ya kalaupun misalnya ternyata lowongan pekerjaannya ada, orangnya ada, ternyata overqualified and then rekruternya nggak berani untuk bayar dengan harga yang setimpal misalnya gitu. Nanti kita habis ini akan membahas sih. Kabur aja dulu. Iya, bersama dengan salah satu diaspora yang sudah tinggal selama 5 tahun katanya di Jepang. Keren banget sih gitu. Detik Sore langsung ini apa namanya FOMO banget. FOMO, ya. Kita juga kayaknya harus tahu sih sebenarnya kayak ada nggak sih dark side-nya, atau Betul. perjuangan, pengorbanannya Karena karena kan yang biasanya di-share sama orang di media sosial tuh yang enak-enaknya aja. Iya. Ada salju di sana. Betul. Makan apa sih biasanya? Makan fish and chips dengan menyenangkan, suasananya dingin gitu foto misalnya. itu nggak usah pakai filter karena langitnya biru sekali. Bener, langit quality- Eropa emang beda kan. Betul, air bentuknya. quality-nya bagus sekali gitu. Tadi gue mau bilang fish and chip dengan murah, tapi enggak. Fish and chip gak murah guys. Anyway ini dari Jepang. Oh, yang nanti akan dari Jepang dia ya? 5 tahunnya di Alright. Jepang gitu. Jadi mungkin Oh. bukan fish and chip tapi fish and chip. Onigiri. Sushi, onigiri. Onigiri. Omakase. Omakase mahal kalau Mahal, omakase ya. betul. Izakaya apa lagi? Ya. Omakasar kalau gitu. Tapi sebenarnya itu kan sebenarnya diaspora tuh sama aja perantau. Cuman versi ke luar negeri aja gitu. Beda Benar, wilayah benar. negara gitu. Benar. Kalau kita kan Bener. ya beda kota aja. Kayaknya lebih jauh lagi beda pulau gitu. Pasti Iya. ada sisi pengorbanannya dong. Aku udah mulai sedih nih kalau Teng neng neng neng. Coba. Ya nggak ada ternyata. Jadi krik-krik. Kenapa harus sedih kak? Ya kasih musik-musik ini dong. kita harus ada Nggak yang live. pianisnya ya di sini ya. Harus live itu Ya, dong. Harus hire live. pianis dong. Mana sih Eka Gustiwana? Aduh mahal banget. Mahal banget. Pinjam aja nggak dari program yang Iya. lain. Ustadz Maulana gak punya ya? Jamaah. Hey. Ya banyak lah, nanti kita akan Ya. banyak bicara soal itu. Kabur aja dulu di Sunset Talk di segmen terakhir. Tapi sebelum itu Betul. kita mau ke Bribtu Ecclesia dulu. Kemarin Bribtu Ecclesia ngelaporin sama kita di tengah hujan. Sekarang. Apakah hari ini juga kembali? Kayaknya habis ini gue pengen ngirim minyak angin sama Bribtu Oh, Ecclesia. bukan minyak goreng ya. Lumayan langka juga ya sekarang ya. Mahal. Mahal. Mari kita sambut Bribtu Ecclesia. Selamat sore. Halo, selamat sore dan Kak Iza. Aman. Good choice. Good choice. Good movement. Bagus. Jadi belajar dari pengalaman sepertinya Bribtu Ecclesia ya. Beliau ngeliat kayak besok forecast kayak gimana ya. Oh hujan, Iya. aku di studio saja. Soalnya tadi ketiup angin Kak Edo pas menuju ke studio Betul, kita ini. badainya Krispatih tadi yang saya Wow. Nah lewatin. itu bisa tuh main keyboard. Dirimu di hatiku tak lekang oleh waktu. Nah bubar Terusin dong Bribtu Ecclesia. Kalau nggak salah liriknya meski kau bukan milikku. Iya Silakan bener. keselamatan untuk kemanusiaan. Lucu. Keren. Nanti kapan-kapan keren. kita nyanyi bareng lagi ya. Aku yang main keyboard deh. Iya. Agak sumbang Ya udah kamu tadi. suara 7 aja nanti. Oh nggak kelihatan, nggak kedengeran dong. Out of range ya. Anyway, Bribtu Baik. Ecclesia hari ini akan melaporkan dari 63 titik. Silakan. Sampai Isya dong. Baik, terima kasih Edo dan Eiza. Selamat sore Detikers, kembali bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Dan untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol maupun Petamburan dan juga lingkungan. Udah ya guys, terima kasih ya. Terima kasih. Cukup ramai pakai siput apa jalan kawasan ini. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap
berhenti di belakang pada saat mengantri jelang traffic light. Dan untuk tol dalam kota Cawang Grogol juga tampak kondusif lancar kepada seluruh pengendara pengguna jalur. Enggak kan ada ini dalam kan. Dadah. Memantau di kawasan Simpang Nagrek Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Dari arah Cilengsi akan menuju ke arah Cibubur dan di arah sebaliknya pada sore hari ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan juga selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dikarenakan banyaknya aktivitas masyarakat yang berada di kawasan ini. Dan untuk titik selanjutnya kita akan pantau di Pospol Harimat Cianjur. Dari Jalan Raya Cianjur Bandung yang akan menuju ke arah Jalan Abdullah pada sore hari ini tampak cukup ramai kondusif lancar, begitu pula dari arah Jalan Raya Cianjur yang akan menuju ke arah Jalan Raya Puncak Cianjur dan arah sebaliknya juga tampak kondusif lancar pada sore hari ini. Dikarenakan cuaca yang tidak menentu, kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda, dikarenakan banyaknya jalan yang licin dan juga struktur jalan yang tidak rata akibat curah hujan. Dan untuk titik selanjutnya kita akan beralih ke simpang Gereja Santo Petrus Solo. Dari arah Jalan Dr. Mawardi akan menuju ke arah Jalan Slamet Riyadi pada sore hari ini tampak cukup kondusif lancar, begitu pula dari arah Jalan Dr. Mawardi yang akan menuju ke arah Jalan Dr. Wahidin juga tampak cukup kondusif lancar pada sore hari ini. Perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk itu kami himbau kepada seluruh pengendara, kami berterima kasih karena tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan bagi Detikers, kami tidak lupa untuk menginformasikan bahwa operasi keselamatan masih berlangsung hingga tanggal 23 Februari 2025. Untuk itu kami menghimbau untuk terus meningkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara dan kembali melengkapi surat-surat Anda sebelum melakukan perjalanan. Dan bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS center di 9119. Dan untuk informasi tentang NTMC Korlantas Polri Anda dapat menghubungi ataupun mengunjungi website kami di korlantas.polri.go.id. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Kembali kepada Edo dan juga Iza, silakan. Terima kasih Bribtu Eklesia Atas laporannya. Nilai dong suara kita berdua berapa? Enggak, not responding is also Iya. a responding. Iya, oke. Ya kayak enggak, Abstain, iya. enggak mau. Terima kasih Bribtu Eklesia atas laporannya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Salam presisi. Kayaknya gak kedengeran deh suara kita sama beliau. Iya, atau mungkin kayak iyo, tapi tetap Iya. profesional. Kita Iyo nyanyi lagi gitu. kita memaknai dengan there must be something wrong with the audio ya. Walaupun mungkin sebenarnya ya lebih ke kata Eja tadi. There must be something wrong with us. With us, not them. Anyway, Yap, kita yap. baru udah jalan setengah jam ternyata kita. Ternyata. Nggak berasa ya? Iya, Kayak nggak kerja loh di studio ini. Masa deh. Abis ini kita punya Indi. Itu tadi yang dipoto. Indi Haris. Tadi aku during Bribtu Eklesia lagi. Kasih tunjuk dong. Apa Jai? Tadi Coba. dari mana sih? Kok Jai sih? Ijal. Tar dulu. Zoom. Tar dulu. Kita mau nunjukin Eza 9 tahun yang lalu. muncul tadi sama Indi juga. Itu bukan di story tadi. Bukan, tadi tuh di Google Photos gitu, Kak. Lah aku nggak ini sih. Ya. Spotlight on a day. Oh ini nih, tunggu. Lah ini with the face. Tunggu. Nanti ya, Yaudah. I'll find you. After this, Detikers yang kemana-mana kita akan membedah foto 9 tahunnya lalunya Eza. Alias kita juga akan ngobrol bareng sama teman-teman dari Detik Jateng di Indonesia Detik ini. Yes. Don't go anywhere. We'll be right back. Stay with us in Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Bagian gampangnya ya. Cuma tagline doang.
kembali lagi ke Detik Sore. Gak cuma, aduh, Yes, tadi kita sudah sebagian kecil ya membahas keseruan. Kayaknya dari tadi beberapa berita yang kita sampaikan itu yang aspirasinya disampaikan di jalan gitu atau melalui demonstrasi ya nggak Oh sih? iya. Gitu. Jadi Selanjutnya yang mau disampaikan di dalam studio. betul. Ini kita mau langsung indie aja atau nanti aja? Mau dong. Mau. Boleh. Dimana sebetulnya ini juga nggak di jalan tapi di toko Yang ada di pinggir jalan. yang ada di pinggir jalan. Supposedly ya. Belum tentu. Siapa tahu mungkin tokonya di dalam perumahan, di pasar, Oh iya bisa. Di mall, mall. di online. Enggak Enggak, bisa. karena nggak bisa. Karena Ini itu harus- hacker jatuhnya ya. Betul, ini harus dilakukan secara Nggak langsung. bisa hipnotis online gitu, nggak bisa. Tapi Kak, tahu nggak kalau di TikTok bisa rukiah online? Serius? Maaf banget, Enough bukan aku internet for today ya. jadi Detikers. Aduh maaf banget bukan aku nggak percaya soal Bisa hal-hal saja medium itu terlaksana sih, iya nggak sih? Betul, tapi kayak menurut aku tuh jatuhnya jadi dua kata lucu ya. Rukiah Rukiah online. Jadi I stumbled upon konten, bahkan aku nggak yakin deh karena aku tuh sebetulnya jarang banget buka TikTok. Karena menurut aku setiap gua buka tuh aplikasi pasti jajan. Oh gitu. Iya. Jajan Jajan tuh maksudnya kayak apa sih? Keripik gitu. yang klik Jajan. keranjang itu. Keranjang-keranjang itu. Karena ternyata emang semudah itu ya. Semudah itu kau Ih, enak banget lupakan. loh. Gua promoin. Iya benar. Tapi beneran. Dan once kita ngeklik itu si keranjang-keranjang itu, muncul beribu lebih banyak konten yang keranjang-keranjangan itu. Beneran deh. Betul. Kayak kemarin gue cuma beli popcorn doang di situ. Beli kecil kan, hal kecil. Maksudnya bukan Bener. beli yang sesuatu yang grande gitu kayak keripik, popcorn, mie instan tapi yang misalnya brand aneh-aneh Benar. gitu, unik-unik gitu. Terus muncul lagi. Muncul sekarang tiap buka TikTok jadinya munculnya yang keranjang-keranjangan. Udah jarang ketemu kontennya Tante Lala. Tante Lala. Iya sayang. Ini sebentar dulu kita telepon dulu yang punyanya. Halo. Halo, Andi Kurniawan, asisten redaktur dari Detik Jateng. Kita mau ngobrol soal warga negara asing yang katanya menghipnotis toko emas. Betul. Ini kenapa kok bisa Penjaganya dan maksudnya ya, bukan toko emasnya yang dihipnotis. bagaimana bisa, mengapa itu bisa terjadi gitu ya. Seperti apa kronologinya, mari kita langsung saja menyapa Mas Andi. Selamat sore Mas Andi. Selamat sore Mas Selamat Andi. sore, Edo, Eza, selamat sore. Selamat sore Ikut nonton. Mas, bajunya keren banget Mas. Luar Tunjukin dong Mas biasa. ke kita Mas, logonya Mas. Oh iya. Menurut aku sih Barusan di laundry. barusan di laundry. Menurut aku yang familiar justru bukan seragamnya. Apanya dong? Batak Temboknya Oh, iya. benar. Biasanya ada sosok lain. lelaki tua yang ada di sana. Berambut gondrong. Berambut Berambut gondrong. gondrong dan sambil nyender ya. Bener. Sekarang ada Mas Biasanya. Andi Kurniawan yang ngobrol bareng sama kita dari Detik Jateng. Mas Andi, ini ada sebuah kejadian yang cukup beyond ya. Karena biasanya kalau misalnya kita baca berita di lini masa tuh yang hipnotis tuh warga lokal gitu. Nah ini ada yang bawa local wisdom dari negaranya kayaknya. Sama-sama punya trik hipnotis gitu. Karena yang menghipnotis seorang toko penjaga emas di Semarang ini adalah warga negara asing. Cerita deh Mas Andi. Ya, tapi kata orang, sebelumnya ya, kata orang kalau ilmu-ilmu kayak gitu kalau udah nyebrang laut katanya udah hilang. Jadi Oh iya bener lagi. Berarti Iya. dia belajarnya di Semarang Mas. mungkin. Iya, jangan-jangan ada pelatihan ya. Iya bener. Terus Iya, gimana Jadi Mas? gini, Edo, Eza, sebelumnya aku ceritakan dulu. Jadi kronologisnya, itu kejadian terjadi hari Sabtu, itu tanggal 15 Februari kemarin, weekend. Oke. Sekitar pukul 2, jadi salah satu toko emas di Semarang, di Jalan Jenderal Sudirman, di Pasar Karangayu, itu didatangi 4 orang. Jadi 4 orang itu ada 2 wanita dan 2 pria, begitu. Jadi mereka saling berpasangan, tapi berbeda apa namanya, tidak berjejer 4 tapi 2-2 begitu. Nah, itu terungkap dari laporan rekaman CCTV ya, Edo, Iza. Terus 2 di antaranya
itu mendekati penjaga yang kebetulan memang cuma satu orang penjaga perempuan, dan dalam tanda kutip membuat sibuk penjaga ini. Begitu memilih, menjanjikan akan membeli banyak, dan dua orang yang lain atau sepasang yang lain itu berada di agak jauh begitu. Mereka juga memilih, tapi sesekali mengalihkan perhatian dari satu penjaga. Artinya di sini posisinya sudah 1 versus 4 orang itu sudah, artinya nggak imbang ya. Ada banyak hal yang sangat-sangat merugikan dari pihak penjaga begitu, tidak menguntungkan situasinya. Nah, indikasi gendam itu tampak pada, jadi pihak penjaga itu sebenarnya sudah ada SOP. SOP adalah setiap ada konsumen yang menginginkan untuk memilih atau melihat, itu kan diambil satu, diamati, setelah misalnya tidak berkenan atau mau memilih yang lain, dimasukkan lagi, baru diambil satu lagi. Hal itu untuk mengantisipasi hal seperti ini. Tapi ketika si konsumen yang pria itu menyentuh bagian tubuh dari penjaga wanita tersebut, dia merasa ada linglung begitu. Akhirnya menuruti semua perkataan. Jadi ini pilih ini, dikeluarin semua. Terus si prianya mengalihkan perhatian, dibantu dengan 2 orang yang agak jauh tadi begitu. Sementara satu pelaku wanita ini dia pakai baju berhijab panjang begitu. Dia ambil tanpa sepengetahuan si penjaga. Jadi kenapa tadi membahas tentang warga asing, karena indikasinya mereka memang warga asing. Jadi mereka berbahasa asing. Bahasa asing, keterangan dari pihak penjaga itu adalah berbahasa Arab campuran dengan Inggris begitu. Terus mungkin ada perawakan atau sekilas itu memang bukan warga lokal begitu. Tapi keempatnya sama-sama menggunakan masker, yang cewek berhijab semua, terus yang cowok memakai topi. Jadi memang sebenarnya secara sekilas, jika kita memakai dengan kondisi yang tenang, kondisi yang tanpa misalnya ada unsur hipnotis begitu, ini memang agak mencurigakan karena mereka masuk berbarengan begitu dengan memakai masker, dan sama sekali tidak terlihat begitu identitasnya atau orangnya begitu itu Isya. Berarti Mas Andi tidak ada tindak kekerasan atau pengancaman menggunakan sajam atau senpi gitu ya. Jadi memang semuanya berdasarkan tadi ya, seperti verbal atau sentuhan aja gitu ya. Iya. Jadi sama sekali tidak ada ancaman. Bahkan pihak penjaga, itu keterangan dari penjaga, dia tidak terasa. Jadi adanya linglung begitu dan menuruti semua perkataan. Setelah itu baru sadar ketika keempatnya berpamitan, kan nggak jadi beli. Mereka beralasan mereka harus menukarkan uang dolar begitu. Jadi berpamitan untuk menukar uang dolar untuk membeli, tapi kenyataannya nggak balik. Nah, setelah mereka pergi, penjaganya baru tersadar, dicek lagi ternyata ada barang yang hilang, dan tidak cuma satu, ada banyak barang yang hilang begitu. Itu, Isa. Ada indikasi nggak Mas, kalau ini kan mereka soalnya semua pakai masker ya. Kalau ini ya ini aja berkamuflase aja sebagai seorang WNA ceritanya, padahal sebenarnya warga lokal nih yang melakukan aksi ini gitu. Ya, saya pikir dugaan-dugaan seperti itu bisa dan sah itu. Tapi kalau dari pihak penjaganya, karena mereka bertemu langsung ya, jadi kadang-kadang ada memang kelihatan sekali mungkin dari mata atau sebagian wajah saja sudah terlihat bahwa minimal blasteran lah begitu. Jadi bukan warga lokal. Jadi secara postur juga mereka beda kan, warga lokal dengan WNA begitu. Itu. Oke, Mas, cukup sering nggak sih Kejadian tindak Gundam kayak gini ya? kejadian Gundam? Jadi Gundam ini nih. ada sinar lasernya dong dia di mata jadinya. Gundam Gendam. ini sering terjadi nggak sih Mas? Sebenarnya di Semarang ini termasuk baru kali ini kalau Toko Emas. Jadi kebanyakan pemantauan kami dari redaksi, ada beberapa kasus itu adalah, nah
kebetulan yang terjadi di Semarang minggu lalu dan baru terungkap setelah ada isu kejadian gendam ini menyeruak karena ini viral di media sosial. Jadi modusnya adalah menukar uang dan lagi-lagi sama dilakukan indikasinya adalah WNA karena mereka juga tidak bisa berbahasa Indonesia jadi menggunakan bahasa-bahasa campuran seperti Inggris dan Arab gitu. Nah kalau di Semarang sendiri minggu lalu itu sekitar hari Kamis tanggal 13 Januari itu salah satu pet shop di Candisari. Pet shop ini ya yang kena ya. Jadi modusnya tukar uang. Jadi penjaganya kebetulan sama, cuma satu. Kondisi toko baru sepi, ada satu pria masuk memakai masker bertopi dengan bahasa seadanya terbata-bata ingin menukarkan uang 50.000 2 lembar untuk ditukar 100 ribuan. Nah ketika sudah ditukar nggak mau dia bilang mau yang baru, mau yang kualitasnya bagus, ada nggak di laci dan nurut begitu penjaga tokonya buka laci, nah si WNA ini memilih sendiri kayak ngerecokin begitu. Tapi anehnya penjaganya juga nurut saja. Jadi setelah itu bilang nggak jadi tukar, akhirnya beli barang yang murah. Waktu itu kayaknya rantai hewan gitu. Terus dia kalung hewan, terus dia pergi. Setelah pergi baru dicek lagi hilang duit 2 juta rupiah. Jadi kejadiannya cepat sekali, kayak semacam kalau tidak boleh dibilang gendam, itu kayak sulap begitu. Jadi ada semacam pengalihan perhatian dan tangan yang lain mengambil begitu. Kejadian berikutnya itu satu hari sebelumnya itu di daerah Ungaran, SPBU yang kena. Jadi karyawan SPBU dengan modus yang sama, dengan orang yang ciri-cirinya juga mirip, bahasanya juga mirip, tukar uang juga. Itu kena 1,5 juta rupiah begitu itu. Iya. Mas, mudah-mudahan Mas Andi bisa ngejawab ini ya. Ada cara kah atau upaya yang bisa dilakukan kalau misalnya untuk bisa memitigasi risiko kena gendam gitu? Apa yang harus kita lakukan? Ya, sebenarnya jadi reporter kami kemarin kan menemui pemilik toko emas. Sebenarnya toko emas itu dia akan mengunggah CCTV ini sehingga viral di media sosial. Tujuannya adalah memang dia ingin agar toko-toko yang lain itu waspada. Nah, sebenarnya dia setelah kejadian ya dia baru sadar. Artinya ada hal-hal yang sebenarnya bisa diwaspadai. Misalnya begini, dia bilang Semarang itu panas. Jadi ketika ada konsumen siang bolong masuk pakai topi, pakai jaket, pakai masker itu sudah nggak normal. Begitu harusnya diwaspadai. Tapi memang kalau mau hal yang bisa saya sorot adalah mereka menarget toko yang baru sepi dan satu orang penjaganya. Mungkin modus ini akan tidak efektif ketika penjaganya ada lebih dari 2 orang. Begitu itu. Mungkin mitigasinya di situ. Baik, jadi upaya-upaya itu harusnya bisa diusahakan mengingat kejadiannya sudah mulai ada nih ya kayak gini ya. Betul. Mas Andi, temuan di lapangan mengindikasikan bahwa ini adalah pelaku yang sama atau dari komplotan yang sama nggak sih? Since tadi ciri-cirinya gitu ya, Iya. sepertinya agak ada kemiripan gitu di setiap case. Iya, Isa. Sampai saat ini kita belum bisa memastikan karena memang belum terungkap. Jadi pihak kepolisian masih mengecek. Tapi yang bisa kita lihat sejauh ini adalah memang modus yang mirip, terus perawakan, jadi fisik yang mirip, juga pakai masker, pakai topi seperti itu, terus modusnya mengalihkan perhatian seperti itu. Tergantung orang melihatnya ini ilmu gendam atau hipnotis atau memang ada trik psikologi yang dipakai untuk memang membuat orang menjadi tidak fokus begitu. Tapi kemarin pihak kepolisian khususnya yang toko emas karena kerugiannya cukup banyak telah mengecek ke lokasi. Ya 10 juta ada 11 item begitu. 11 item dalam waktu sekitar 12 menit. Jadi memang cepat sekali. Sudah mengecek ke lokasi dan baru diselidiki polisi. Kalau terungkap sih kemungkinan apakah ini satu komplotan atau justru malah tersangka atau pelaku yang sama, nanti baru akan bisa kita pastikan begitu. Baik, dinantikan update terbarunya Mas
mudah-mudahan ada kejelasan gitu ya siapa sebenarnya yang menjadi dalang di balik ini dan mudah-mudahan gak sindikat juga, ngeri juga nih. Iya Mau di betul. Bali, mau di Semarang, kenapa tiba-tiba Nah, ada invasi para warga negara asing yang iya malah iya bikin iya, warga lokal tuh merasa terancam terancam ya, gitu ya. gitu. Mendingan Mudah-mudahan Iya. pada tidak makan terjadi tahu lagi. bakso aja daripada makan emas ya Mas Andi ya. Tahu bakso Semarang tuh Iya, terbaik. Makan emas, makan emas. gimana ceritanya Maksudnya emas-emas. makannya tapi quote and Nah, quote iya gitu. betul. Benar. Tapi Iya, iya. ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi atau mungkin ada himbauan lain supaya bisa terhindar. Apakah harus fully concentrated gitu ya, harus konsentrasi terus Ini lokasinya di pinggir jalan kah di Mas pasar atau ya di Mas ya? dalam pasar? Di pinggir jalan. Di Jadi pinggir toko Oh emasnya itu di iya. pinggir Jadi jalan, Jalan gampang Jenderal harusnya Sudirman. orang ini lalu lalang ya. Karena dia nggak mesti Iya, betul. ngelewatin toko-toko lain gitu ke di dalam Iya, pasar. dan dia menggunakan cara-cara yang tidak sama sekali tidak ada kekerasan kan. Artinya di Iya, iya. situ orang tidak akan sadar, artinya itu cuma konsumen biasa yang memang Iya. sedang bernegosiasi, bertransaksi di situ. Jadi memang harus ada apa namanya mitigasi dari pihak, menurut saya dari pihak tokonya sih, karena Mhm. tidak ada salahnya untuk waspada modus-modus seperti ini. Nggak Sambil ada kita satpam Mas di situ Mas. tidak ada. Kebetulan waktu kejadian tidak ada. Dari rekaman CCTV itu pun cuma satu penjaga wanita. Begitu. Begitupun kalaupun misalnya memang ada satpam di situ atau mungkin ada masyarakat di sekitar Lewat, situ juga tidak akan menduga bahwa telah terjadi aksi perampokan gitu atau pencurian gitu karena memang ya mereka masuk ya gesternya kayak sedang bernegosiasi lagi ngobrol kemudian keluar juga tidak menunjukkan gestur ya habis mencuri mungkin ya Benar, benar kata Mas Andi gitu. tadi kalau tahu bahwa Semarang itu panas, yang harusnya nggak akan ada orang yang pakai pakaian serba tertutup atau pakai Betul, masker pakai segala masker, macam. topi, jaket, Bener, itu harus curigai dulu parasut, ya. baju Mau ngapain dia? selam. Kenapa jadi olahraga ya para Salah, layang? salah. Terima kasih banyak Mas Andi anyway untuk informasinya. Sama-sama. Ditunggu Sama-sama itu Isya. berita-berita Terima khas lainnya dari kasih. Detik Jateng tentunya. Salam buat Mas Rofik ya. Oh ya, kami sampaikan. Terima Selamat kasih. sore, selamat Terima bertugas kasih, kembali. sore. Nah, Sep, ngantuk cepet banget kelarnya. Gundam gua. Gundam. Kemarin ketemu Gundam gak? Kan itu katanya mau Enggak, dikelarin, udah nggak ada lagi yang di... bukan Gundam itu, Hachiko. Enggak. Ada Gundam di mana sih biasanya kalau ngelihat Gundam tuh lupa namanya Di yang ada patung toko mainan. Liberty-nya. Nah, New York. Bukan, tentunya. Tapi itu katanya di situ tuh di kota apa gitu. Pokoknya di Tokyo, prefekturnya Tokyo. Tapi ada di daerah mana, itu katanya udah nggak ada lagi Gundamnya mau Hancurkan atau dihilangin. Ya. Aku belum dengar berita itu. Yang aku dengar adalah ada berapa ya area ruas jalan yang mau di-upgrade gitu ya. Kemudian salah satunya itu adalah di dekat Shibuya itu loh yang ada Hachiko. Tapi yang Dia, akan berarti dia apa? dihancurkan Ada flyover di situ. nggak tahu kayaknya diperlebar aja sih si Oh, pejalan iya. area perjalanan Si kakinya. crossing itu, Shibuya crossing itu. Oh bukan Shibuya Crossing yang deket Stasiun si depan Hachiko si itu. Hachiko itu. Tapi yang Oh. dihancurkan bukan patung Hachikonya, tapi tembok Iya dong. muralnya Kalau sampai yang ada yang ada hancurin Hachikonya. patung Hachiko, awas aja, maju sini. Aduh, auk. Setelah kemarin miau. Hari ini Udah yuk. auk. Udah ya kita terlalu banyak gula nih, padahal belum minum juga. Kita break dulu Detikers, abis ini kita ada market review. Betul. Kita akan bahas bersama investasiku, don't go anywhere, tetap bersama kami di Detik Sore. Kita cuma Hore.
Selamat datang kembali di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Ya, yang juga sudah sangat siap untuk Ada Mas Sandra di sini dari investasiku Detikers. agak patah ya Kak ya. Tiba-tiba ini Patahin aja, Mengagetkan. Udah 16.07 soalnya. Betul, sudah ditutup market kita. Tapi kayak bagus nih, background kita kayak green screen. Iya. Iya. Ini jangan salah ini. Oh ya, dikira benar-benar. ini lagi. Benar. tapi kalau dilihat dari ujung kan Udah yang itu kemana-mana ujung ya. berarti awal, berarti ini udah ini naik kan hari ini. Iya, per hari ini naik. Hari ini naik. Ditutupnya di level berapa sih Mas Sandra? 6873.55. Naik berapa poin tuh? Naik 42,67 poin atau 0,62%. Which is so Yes. good ya kan? Seperti Iya. yang kemarin disampaikan sama Mbak Sandra juga bahwa memang hari ini ada ya hari ini tuh memang masih ada kesempatan untuk naik lagi Iya. gitu ya. Dan volumenya lumayan ya hari ini ya. Bukan Mhm. lumayan sih, oke. Di 11,56 triliun. Wow. Hmm. Kok bisa nih tanggal segini lagi pada simpan. Iya, padahal belum simpan. gajian ya. Betul, padahal mungkin pemilik usaha juga lagi buat THR Iya, juga. iya udah benar betul. juga. Justru kayaknya ya. awal-awal Sengaja. pekan mereka Mhm. gercep. Ngambil dulu, ngoleksi dulu. Ntar akhir pekan jualin dah. Atau untuk ngoleksi Ini saham-sahamnya. pasti permainan bandar. Makanya kalau ISG merah tuh time tuh serok, Iya. ISG hijau Serok. time tuh ya jual dikit lah Wow. boleh gitu ya. Tapi Uang kalau tipis-tipis. ya kalau investasi ya merah beli, merah lagi beli lagi. Benar. Gitu. Masalahnya duitnya mana kata orang-orang gitu ya. Soalnya kan dimintanya duit dingin. Iya, Nggak boleh duit duit dingin. panas. Masalah kantong gue panas mulu, kayaknya belanja terus. Minimalnya angkat-angkat Kan kuku bisa lah ya. sedikit. Iya ya, Kayak compounding ya, kalau kata Pak betul. Firman. Ya uang-uang ngopi lah di cut setengah gitu kan. Oh, sisihin. apa istilahnya the latte effect? Latte effect. effect. Effect, ya, Ih, pinter betul. banget Ih, muridnya Pak Firman. Enggak nginget aja karena tukang ngopi ya kan. Karena kan tertampar ya. tertampar. Tapi apa yang menarik yang mungkin membuat Hari ini ya. hari ini naiknya lumayan Iya. dan ngasih kemungkinan besar untuk besok naik juga naik lagi gitu Mbak. Apakah ada Kita- hubungannya kita- dengan para driver ojol yang kemarin ke Ojol kayaknya- turun ke jalan? Ke jalan ya. Hari ini juga ada kan demo. Kalau Iya. nggak salah. Iya, ada ada BEM teman-teman juga. mahasiswa. Kayak kalau ojol belum terlalu deh. Harusnya bertampaknya itu ke sahamnya ya, Goto kayak gitu. Tapi kalau untuk ke ESG enggak. Justru ini Motor harus turun kalau misalnya itu ya. Sentimennya harusnya negatif ya. Sentimennya negatif. Nah, kalau misalnya hari ini yang naik tuh ada saham sektor energi, finance, sama kesehatan, sama cyclical. Cyclical itu seperti saham ERA ya, itu sentimennya karena sentimen ada berita kayak ERA Jaya yang handphone Hmm. apa sih? Nah itu. Jadi itunya di jajaran ini jajaran petinggi itu mengundurkan diri. Nah, itu Oh, ada disambut perubahan meriah. direksi. Iya, karena di dalam itu ternyata masih keluarga ya gitu. Oh. Jadi disambut. Harusnya kalau udah IPO baiknya tuh jangan perusahaan keluarga lagi tapi emang harus profesional gitu. Ini gantinya sama yang non keluarga berarti. Iya, yang manajemen profesional gitu Oke. ya. Terus udah gitu sentimen lainnya energi itu karena harga minyak bergerak naik ya. Oh. Bergerak naik tuh setelah ada serangan drone tuh di pipa minyak Rusia gitu. Terus jadi aliran minyak tuh terganggu. Nah, itu nyebabin harga minyak naik karena kalau aliran terganggu kan berarti pemasokannya menurun ya gitu. Ternyata dan supply masih ada gitu. Kalau misalnya demand masih ada. Kalau demand ada supply-nya terganggu itu mengganggu harga minyak gitu. Terus kalau misalnya dari finance itu juga masih naik seiring dari 2 hari dari kemarin ya. Itu pergerakannya naik dan sekarang banyak big banks yang ini buyback saham manajemennya gitu. Dilihat mungkin saham bank tuh udah pada murah, tapi untuk ke depan prospeknya masih oke kayak gitu. Tuh yang udah mulai beli dari harga kemarin 6.500 Iya. mendulang lah nih sekarang ya. Iya, betul, Maret betul. tuh yang kemarin mencibir, aduh kita mundur dulu dari big banks gitu. Ya kan, Iya, padahal sekarang justru gitu ya. kalau turun itu bagus Bagus ya, ya. gitu. Maksudnya berarti kalau kita lihat kan big banks kemarin 4 ribuan ya kalau nggak salah ya. Terus kan bisa ke 3.500 nih, bisa ke 2.500 tapi ternyata manajemen BRI sendiri nggak tinggal diam, buktinya dia buyback saham. Buktinya masih mencerminkan
ya banyak lah mitigasi-mitigasi yang mereka Iya, iya. lakukan kayak gitu. Mereka Itu nggak tinggal harusnya diam, tinggal beli. iya, iya. Kalau uangnya Bener. banyak iya sih. Bener. Terus hari Rabu kita ada pengumuman suku bunga ya, Bank Nah. Indonesia. Kalau misalnya dari forecastnya sih tetap ya. Tapi kalau misalnya lihat dari data ekonomi yang terakhir gitu kan, kayak konsumsinya rendah kayak gitu, nah harusnya sih ada penurunan ya gitu. Tapi big bank sih mulai bergairah nih dari kemarin ada pembelian terus ya di saham-saham yang besar yang big banks kita. Tapi Big Bang juga mungkin dipengaruhi sama sentimen Danantara yang kabarnya akan dirilis 24 Februari. Mbak, Oh ya. iya, itu banget karena Kayak emang maksudnya apakah lebih besar sentimen dari situ atau lebih yang ke yang lain? kalau misalnya big banks harusnya lebih besarnya ke suku bunga ya. Gitu. Ini kan mau mendekati data yang mau keluar tuh data suku bunga. Termasuk Gitu. juga dari para pelaku usaha yang memang menuntut untuk kayak menyesuaikan dengan kondisi pasar saat ini gitu Iya. kali ya Mbak ya? Iya, Atau iya. gimana? Iya, itu juga benar. Dan sekarang big bank sekarang tuh lebih banyak nyalurin kredit, apalagi BRI gitu ya, pakai KUR tuh ya, KUR dan ke UMKM. Iya, kredit Nah, itu. usaha rakyat. Iya, kredit usaha rakyat. Karena mereka itu karena banyaknya kemarin kredit macet, jadi kan mereka menaikkan cost of credit nih. Gitu. Tapi dana mereka tuh yang dana current account, saving account yang orang yang nyimpan di tabungan, deposito, giro itu tuh banyak. Dan kalau misalnya orang-orang simpan uang di deposito, giro, tabungan bunganya kecil ya. Jadi bank itu harus menyalurkan lagi ke orang-orang yang bisa dikasih kredit dan harus dipilih ya, terpercaya ya, yaitu dimasuk di KUR itu dengan suku bunga yang rendah gitu. Nah, ini udah mulai berjalan ya, semoga semuanya lancar. Kalau Jadi akankah Menghindari kredit macet. Iya, tentu karena itu ada hubungannya juga sama ekonomi makro secara keseluruhan pada akhirnya. Iya, iya. Kalau NPL berhasil ditekan berarti Iya. orang-orang pada jago Pada ngebayar. ya. Dan kalau KUR ini menurut berita terakhir, jadi itu dijamin sama asuransi. Jadi kalau misalnya ada yang kredit macet 70% tuh dijamin sama ada asuransinya, diasuransikan 30% baru ditanggung si bank gitu. Jadi ya ada resiko yang terjaga lah. Tetap kan bank kayak BRI atau BNI menjaga NPL-nya itu jangan sampai lebih dari 3%. Apalagi yang kalau pakai KUR ini dijaga di 2%. Gitu. ada hubungannya kah juga dengan yang kemarin sempat hutang UMKM dihapuskan itu yang akhirnya sekarang mungkin lebih bergeliat lagi nih, oh udah saatnya nih untuk mengambil KUR gitu. Masyarakat yang punya Dikira mau itu Silakan dijawab Mbak Sandra. Yang kemarin ini ya, yang dibebaskan Hapus. UMKM itu sempat sih BBRI jadi agak investor jadi pada buang malah ya, ngejual gitu ya, karena kok udah pendapatannya mereka terganggu masih dikasih relaksasi juga gitu kan. Itu ya balik lagi ke manajemen. Cuman kalau kita lihat ya mereka masih tetap ngucurin kredit tapi mungkin lebih diseleksi gitu. Karena ngelihat Pak Prabowo juga concern ke UMKM ya. Iya. Gitu. Jadi tetap pengen UMKM berjalan karena ekonomi kita juga ditopang oleh yang masyarakat dari konsumsi ya, yang menengah ke bawah. Kalau itu aja udah nggak konsumsi, ya udah, ya ekonomi kita terganggu lah gitu. Dan bentar lagi nih akan ada pengumuman BI rate ya Mbak? Iya besok Besok jam 2:30 sore. konsensus BI rate. nahan. Kalau misalnya dari data prediksinya sih nahan. Tapi ya kita kan kayak kemarin kita terkejut Januari kan dipotong. Karena data-data iya menunjukkan benar-benar. emang harus terpotong. Padahal Jadi the kita Fed-nya berharap nahan ya masih ya. the Dia Fed-nya malah akhirnya nurunin. nahan dia nurun. Iya. Nah, kita berharap ya mungkin kalau turun adalah penurunan dikit 0,25 basis point gitu ya. Karena melihat data-data kita tuh kayak ekspor menurun, sales mobil menurun, konsumsi juga menurun Udah saatnya semuanya. sepertinya memberikan relaksasi ya pada suku bunga. Iya. pada mengunci Biar ikat menggeliat lagi. pinggang erat-erat Biar pada kayak- ngutang lagi guys. Ayo guys ngutang guys. Pada ngutang. Terus banyak katanya UMKM ini nggak tahu ya. UMKM tuh banyak yang pada gulung Tutup, tikar, gulung pada tikar. tutup. Kayak gitu. Takut banget kalau UMKM udah gulung tikar sih, takut banget karena mereka mostly yang menyumbang ekonomi kita kan. Iya. Kalau misalnya betul. sampai mereka tutup lapak gitu, ya berkurang lagi lapangan kerja. Iya betul. Bener, makanya pada kabur deh. Makanya Benar. detikers boleh jajan yang banyak.
tapi ke UMKM. UMKM, Ke UMKM. habiskan atau uangmu. produk-produk Kerja kuda lokal. sebagai kuda dulu. Iya sih. Iya, tapi jangan lupa Habis investasi. Nah, Iya, itu juga. Jangan lupa nabung. Betul, karena ini masih ada nggak nih tadi Ada kok barcode-nya nggak ada ya? barcode-nya. Use your money wisely. Hilang, Betul. hilang. Nah, ini biar bisa makin Barcode wise. muncul. Muncul nggak? Code, bar, bar, lah, muncul nggak bar? Barcode. tadi ada, Nah, tapi pokoknya kalau misalnya muncul barcode, ntar di scan aja ya Detikers ya. Di Betul. dalamnya ada emas. mas-mas Oh, dan oh ini mbak-mbak. dia muncul tuh barcode. Nah, itu biar bisa wise, betul kan Mbak? Betul, benar. Jadi Biar bisa wise untuk berinvestasi. ya, jadi di barcode ini kita diajarin trading dan investasi. Mau tanya-tanya bebas. Kita juga di sini live trading ya. Live trading. Jadi kita kan pakai ada AI. Jadi signal AI-nya kasih terus rekomendasi saham tiap hari, nanti diajarin oh saham ini lagi menarik nih untuk dibeli kalau untuk trading. Yes. Untuk jangka panjang pun ada kayak gitu. Jadi mau belajar bisa di sini. Mantap. Mantap. Terus Detikers gabung sekarang di Discordnya investasiku, nanti di obrolin di sana banyak hal tentang investasi di pasar modal dan lain-lain. Ya. Dan saatnya kita berpisah sama Mbak Sandra. Tapi sebelum berpisah, Mbak Sandra mau nunjukin satu kemampuan yang sudah diajarkan oleh keluarganya turun-temurun. Ya, itu adalah ilmu gendam. Apa tuh? Balik lagi. Lagi-lagi, Belum lagi-lagi. Mbak Sandra bisa gendam nggak? Apa tuh gendam? Ini main gini. Main gendang. Bisa tapi nadanya kemana-mana. Coba. Cuma gini. Gitu. Gak Oh, lemes ada orang main gendang kayak gitu, gak ada ritmenya. Gimana sini ya, gini ya? Ya bisa. Iya. Gitu. Iya. Ayo, detik sore. Ceritanya Mbak Sandra nih mau Jreng, jreng gitu. apa sih? Kalau saya mau ngumumin sesuatu, Oh, gitu. drum roll. Ya, drum Enggak, kalau roll. lagi di stadion nyemangatin tim nasional Indonesia misalnya gimana? Hah? Pukulan drumnya. Nyemangatin tim Nyemangatin Indonesia. timnas Indonesia. Timnas. Coba. Itu lebih ke bangunin orang ya. Itu lebih ke bangunin orang. Bukan kasih semangat. Bikin Harusnya rusuh gitu ya. itu lah. Agak bingung juga yang dengar itu, kayak lebih ke panik ya, peringatan loh. Kita tutup market review hari ini Detikers. Oke. Habis ini kita masih punya amunisi yang lebih seru lagi. Kita akan bahas lagi setelah ini. Benar, bantuin dong closing. Ini temponya udah kemana-mana. Oke, kalau gitu tetap di detik sore. Hehe. Gak cuma hore-hore. Yeay. Gitu aja dari kami. Alright, Detikers, we're back. Ya, dan Detik Sore hari ini akan membahas secara tuntas Wow. wacana yang lagi panas-panasnya Betul. kembali jadi perhatian masyarakat soal RUU Minerba. Termasuk juga salah satu tuntutan ya yang disuarakan oleh teman-teman mahasiswa. Nah, Gitu. ada wacana lainnya yang sedang berkembang, yaitu kampus nih sekarang bisa mengelola tambang. Atau apa ya, lokasi bekas tambang gitu ya. Bisa, tapi Betul, katanya betul. kandas nih. Hmm. Kenapa bisa begini? Kita akan ngobrolin soal RUU Minerba ini seperti apa, Undang-Undang Minerba ini seperti apa. Kita akan ngobrol bareng sama Detik Finance, sudah hadir di studio. Barengan sama kita di sini ada Hans Sidarta Gautama Lemos. Selamat Ganti nomornya. sore. Di sini Di sini beneran. Hans Sidarta Gautama Lemos. Ada Hans Henrikus Aron di sini, redaktur dari Detik Finance. Pertanyaan pertama Bang Hans. Tadi kesini hujan nggak? Minta Aduh. ampun, Udah siap. hujan. Dari Hujan. mana sih? Biasa Bekasi kota impian dan Oh, kota kota. yang sudah bertumbuh dan akan terus tumbuh. Pasti. Punya 20 mall. Gokil. Wow, emang iya 20 mall? Iya. Emang seneng belanja? Atau Memang kayak? seneng Orang-orangnya, iya. Kata Pak JK dulu kalau macet artinya ekonomi tumbuh karena orang keluar. Bekasi udah macet tuh semuanya Udah macet. sekarang teman-teman. Minta ampun. iya, iya. Tanya ya, Hans. Iya, tadi juga melalui imigrasi agak susah juga ya di sini karena banyak yang mau masuk. Wah, parah. Benar. Oh, parah. Iya, gue. Parah. Jangan. Karena bukan imigrasi. Tapi NASA. Karena planet. planet lainnya yang dimention oleh Salpriadi mungkin ini ya.
Dari planet lain. Bang Hans ini recall lagi dong ke kita memorinya soal Undang-Undang Minerba yang lahir. Iya. Ini kan ada beberapa poin yang akhirnya bikin orang Geger lah berkerut dahinya gitu. Tapi coba di recall lagi ke kita Undang-Undang Minerba nih apa sih tujuannya dibikin gitu. Jadi Undang-Undang Minerba ini ada revisi dari Undang-Undang Punten, Mike. nomor 9 tahun 2004 ya, yang Oke. Undang-Undang Minerba sebelumnya. Nah di dalamnya itu diakomodir kesempatan kepada beberapa organisasi masyarakat atau badan usaha untuk terlibat di pertambangan. Jadi ini yang mesti kita bedakan, ada yang terlibat, ada yang bisa mengelola. Jadi terlibat salah satu bentuknya mengelola kan. Nah, kenapa undang-undang ini dibentuk atau direvisi? Karena pertama memang secara garis besarnya tuh untuk mengenjot pertumbuhan ekonomi 8%. Oh, Jadi semua lini harus bergerak. Nah, termasuk di sektor pertambangan, mineral dan batu bara. termasuk untuk hilirisasi juga kan? Hilirisasi juga, ya. Dari situ ujungnya kan hilirisasi. Begitu sudah dikeruk, diproses kan harus jadi barang jadi kan untuk diekspor. Jadi dia nggak bisa langsung mentah kayak dulu. Nah di sini diikut sertakan semua pihak, termasuk di dalamnya UMKM, koperasi, lalu ada ormas keagamaan yang kita sudah tahu sebelumnya ada 2 ormas keagamaan besar yang sudah masuk garap tambang. Dan berikutnya selain itu juga pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi sekaligus penciptaan lapangan kerja. Karena dengan adanya badan usaha lain terlibat, gak cuma perusahaan tambang, lapangan kerja terbuka kan seperti itu. Dan memang setelah hari ini dari sebelumnya termasuk juga demo-demo yang kemarin Indonesia Gelap ya. Dan juga hari ini udah disahkan, memang masih banyak pertanyaan nanti seperti apakah bentuk pengelolaan ini kan. Baik itu UMKM, koperasi, dan juga ada kampus nih yang lagi rame kan, universitas. Jadi universitas ini memang dimasukkan ke dalam pasal kalau nggak salah pasal 171 ya. Di RUU Minerba Di ini. RUU Minerba ini, ya. Jadi nanti sebagai bagian dari organisasi yang terlibat dalam kegiatan pertambangan, begitu. Ini kan usulannya sebenarnya dari DPR ya. Dari DPR. Dari DPR untuk bisa perguruan tinggi itu bisa mengelola tambang juga gitu. Cuma akhirnya dibatalin. Yang batalin ini pemerintah. Jadi sebenarnya bukan dibatalin ya. Artinya memang sejak awal itu kan ada berbagai macam pembahasan ya. Di DPR itu di badan legislasi ada namanya daftar inventaris masalah. Dibahas bersama dengan pemerintah. Sempat ada kata bahwa itu ikut mengelola. Tapi di akhir itu ada proses lagi pembahasan bahwa dengan mendengar berbagai masukan yang termasuk dari perguruan tinggi, bahwa cukup sampai kepada ikut terlibat dalam kegiatan pertambangan. Terlibatnya adalah riset, atau kalau diminta bantuan untuk bikin pemetaan kawasan tambang, nah gitu. Jadi bukan Sebelumnya secara memang langsung nggak mengelola. diajak berarti ya. Ada sempat terjadi dialektika pembahasan seperti itu, tapi pada akhirnya sampai diketok hari ini perannya kampus itu seperti yang Pak Bahlil sudah sampaikan juga Menteri SDM bahwa tidak mengelola tambang. Berarti beda statusnya sama ormas yang sebelumnya diperkenankan Ormas, untuk mengelola. UMKM, koperasi ataupun badan usaha swasta yang memang ditentukan oleh Menteri SDM itu bisa dapat izin usaha pertambangan. Begitu. Berarti dengan kata lain juga kampus itu tidak boleh mengambil keuntungan ya, hanya untuk meriset saja gitu Tapi ya. macam-macam nanti yang kemarin Menteri SDM ngomong itu baru soal riset. Misalnya mereka mau ada ormas yang sudah masuk tapi dia pengen bantuan, ini kira-kira kandungannya apa sih, atau lokasinya di mana aja kita bisa explore, atau ini bekas tambang ini masih ada nggak sih isinya di dalam. Nah itu bisa kampus ikut terlibat. Jadi sebatas itu model keterlibatannya. Tapi apakah ada istilahnya pemanfaatan dari kontribusi yang mereka sudah berikan gitu. Katakanlah misalnya sebuah kampus ikut andil dalam melakukan riset terhadap sebuah ladang tambang gitu, misalnya lahan tambang. Artinya apakah dimungkinkan nanti kampus akan mendapatkan sebagian persen gitu dari hasil? Itu kan pasti udah bisnis to bisnis urusannya. Itu bisnis to bisnis itu nanti akan diatur lebih rinci, lebih lanjut di dalam peraturan Menteri SDM. Seperti apa sih keterlibatan universitas ini di dalam kegiatan pertambangan. Tapi yang pasti Pak Bahlil sudah menyampaikan bahwa sebatas itulah mereka.
kampus. Bukan untuk mengelola dalam arti dia menggali gitu. Tapi sebelumnya juga sebelum revisi ini ada gitu ya, pihak kampus juga bukannya menyuarakan bahwa sebetulnya memang tidak perlulah ada andil kampus karena memang tidak sesuai dengan marwahnya juga nih kampus untuk mengelola tambang. Ya. Benar nggak? Masukan-masukan itu kan pasti pada saat pembahasan awal itu sudah ada ya sejak dari 2024 atau bahkan sebelumnya juga dari zaman Pak Jokowi ini memang RUU ini mau dibahas gitu, mau digodok. Dan inilah pada akhirnya yang terjadi titik jalan tengahnya peranan kampus di dalam kegiatan pertambangan ya sebatas pada kegiatan riset atau misalnya diminta bantuan dia melakukan survei kayak gitu. Dan Tapi kenapa sempat ada wacana ini, Bang? itu ya Apa yang ingin diakomodir begitu? sebenarnya ini dari sisi politik ya. Jadi menginginkan semua pihak itu bisa bersama-sama lah. Saya kurang tahu juga ada motif di balik apa ya, tapi yang ini ya mungkin orang bisa menduga macam-macam ya. Misalnya banyak spekulasi ya akhirnya. untuk meredam supaya tidak ada gejolak, tidak ada kritikan-kritikan macam-macam lah. Jadi semua kebagian porsi gitu kan. Mungkin saja, mungkin ke sana. mungkin ke sana. Tapi sih kalau dari pemerintah niatnya itulah supaya semua bisa berperan di dalam proses hilirisasi ini demi menggenjot pertumbuhan 8%. Karena kalau hilirisasi ini kan proses produksi juga harus terus lancar kan ya. Dia tidak boleh jangan sampai mandek karena nanti pasokan akan berkurang. Nah, salah satu sumbernya tambang-tambang yang bekas itu nanti akan dicoba dieksplor. Makanya ormas-ormas kemarin ada 2 ormas keagamaan yang dapat bekas tambang. Nah, bekas tambang. Nah, disitulah nanti menurut Pak Bahlil, Menteri SDM, mereka akan diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan pihak universitas untuk bisa memetakan atau mencari sumber-sumber kira-kira masih ada nggak nih di sini tambangnya, kita butuh apa buat explore, intinya gitu. Dan menarik juga ketika akhirnya hari ini sudah disahkan RUU Minerbanya dan untuk tadi yang sempat dimention juga sama Bang Han soal UMKM itu juga bisa ikut mengelola termasuk juga koperasi. Ini kira-kira gimana bentuk mekanismenya Bang Hans? Nah, ini memang perlu peraturan Menteri SDM ya. Jadi nanti ada PP, lanjut peraturan Menteri SDM untuk lebih rinci lagi. Tapi gambaran umumnya badan usaha ini jelas ya yang pasti yang qualified dari sisi modal udah pasti. Begitu juga dengan koperasi. Dan ini kan mesti perlu pengawasan ketat ya, apalagi koperasi karena kan duit anggota banyak kan di situ kan. Iya. Kita juga punya pengalaman buruk dengan koperasi-koperasi. Betul. Bisa kita mungkin nengok ke belakang ada koperasi Langit Biru, di situ udah menaruh di pertambangan, akhirnya rontok juga. Nah ini udah jadi takutnya jadi modus baru ya. kan untuk menghimpun dana masyarakat, ternyata uang orang hilang lenyap gitu. Jadi memang ini setelah undang-undang ini terbit, itu udah mulai PR-nya Menteri SDM, Menteri UMKM dan Menteri Koperasi menggodok peraturan pelaksanaannya. Berarti sebetulnya long way to go dong, karena memang regulasi untuk ke UMKM misalnya atau ke koperasi itu sebetulnya masih belum ada banyak aturan-turunan lainnya yang harus itu memang proses ya, memang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dari undang-undang sampai peraturan pemerintah sampai peraturan menteri bertahap memang. Dan paling tidak ya udah ada, kalau dari sisi positif, sisi bagi pihak UMKM dan koperasi ada angin segar lah. Mereka jadi punya bisnis, bisa masuk ke bisnis pertambangan kan. Iya, ada industri baru gitu, ada industri baru lah bisa dibilang gitu. Oke, tapi so far dari pihak akademisi atau mungkin dari pihak-pihak kampus terkait dengan pengesahan ini yang didengar apa aja? Sampai sejauh ini sih belum ada yang bersuara keras, maksudnya dalam arti mengkritik frontal ya, bahwa ini bermasalah undang-undang enggak. Tapi masukan-masukan itu sudah berjalan sebelumnya sepanjang pembahasan daftar inventaris masalah ini sudah ada. Nah, hasilnya yang kita lihat sekarang bahwa universitas tidak mengelola tambang secara langsung, tapi terlibat dalam kegiatan pertambangan, iya bentuknya nanti akan diatur lebih rinci. Salah satunya riset tadi kan, gitu. Iya, kalaupun pada akhirnya kampus bisa mendapatkan manfaat lebih banyak gitu ya dari pengelolaan tambang ini secara ya, ekonomis dan akhirnya berdampak kepada bagaimana mahasiswa misalnya terfasilitasi dengan pelayanan kampus yang lebih baik, atau mungkin lebih banyak beasiswa yang ada dari kampus. Nggak apa-apa, cuma jangan dipolitisasi ya, yang akhirnya bikin dunia pendidikan ya
kenal lagi deh. Dari darurat lagi, benar. Kenal lagi deh gitu ya, iya. Ini menarik sebenarnya untuk membahas RUU Minerba yang hari ini sudah disahkan di paripurna, termasuk bagaimana pemerintah juga bisa mengambil alih lahan sengketa tambang Bisa, iya. nanti. Banyak sih, cuma yang memang jadi corotan ya soal koperasi iya. kampus dengan UMKM ini. UMKM deh Bang Hans, ini UMKM kayak apa yang Nah ini bisa? gambaran ini benar-benar kita memang belum tahu seperti apa, karena ini mesti ada peraturan pemerintah kah atau peraturan untuk UMKM yang pasti sih qualified secara modal. Karena kan dia untuk mengelola kan pasti butuh modal kan ya, yang kuat ya. pinjaman dari bank. Nah ini butuh insentif juga. Nggak semua perbankan itu Benar. mau mencairkan buat UMKM. Nah dia punya jaminan apa gitu kan. Nah ini perlu peran pemerintah yang masuk di situ. Terus Soalnya yang saya bayang tuh adalah misalnya nih jualan es campur di sekitar area tambang. nah itu kan UMKM juga tuh benar. efek dominonya kan nanti kan. Iya, Dan memang iya, harus iya. UMKM daerah katanya. UMKM daerah. Yang UMKM Maksudnya daerah, bentuk-bentuk usahanya tuh seperti apa aku Apa? nggak bayang deh. Apalagi ini dia mengelola bekas tambang ya, orang yang perusahaan itu aja bekas perusahaan besar ya, perusahaan besar rata-rata yang mulai itu kan. Artinya kan nggak cuma sekedar modal, kemampuan dia untuk bisa punya pengalaman eksplorasi dan lain-lain itu kan juga masih banyak PR Ilmunya lah ke lah depan ya. ini untuk terkait undang-undang ini. gitu. Iya, biasanya kalau undang-undang itu sebuah undang-undang lahir masih panjang tuh Panjang. untuk sampai implementasinya ke lapangan karena Iya. harus ada peraturan menteri dulu Iya. atau mungkin PP dulu kali ya. Iya, PP baru habis itu peraturan menteri, terus izin-izin. Ini yang 2 ormas ini aja belum mulai bergerak ini. Tapi izin udah pegang. Iya, belum mulai ngelola kan? Belum ngelola. Iya. Udah dikasih Tapi lahan izinnya segala macam, izin ada. udah ada. Iya, iya. Tapi sebetulnya lahan bekas tambang ini banyak banget ya, maksudnya Banyak. tersebar di seluruh Tersebar. Indonesia. Iya. Dan Oke. ini kan ada teknologinya untuk bisa mengecek lagi kandungannya, kira-kira potensi cadangannya berapa segala macam kan. Nah inilah keterlibatan kampus nanti yang punya fakultas-fakultas misalnya geologi, ya begitu. Tapi kalau misalnya ya ini kan maksudnya sesuatu hal yang baru untuk kita juga. Kalau misalnya melihat dari misalnya bekas tambang di negara lain gitu, apakah sebetulnya juga diberikan hak pengelolaan sama seluas ini gitu? Nah, ada kampus, ada UMKM atau Kalau itu mesti operasi itu di- ya mungkin di bisa negara jadi lain? ada benchmark ya, kita artinya ada acuan dari negara lain. Tapi apakah itu ikut serta dengan kampus? Sejauh ini memang mesti perlu didalami lagi soal itu karena memang polanya yang diikuti Indonesia ini ya bisa jadi ya mengikuti universitas di negara-negara lain yang biasa misalnya di Australia itu perusahaan tambang udah biasa join dengan kampus untuk melakukan pemetaan, riset, terus melihat potensi tanah, gitulah. Atau kita Gitu. telepon Pak Bahlil sekarang. Bisa? Ada kan nomornya, nomornya. Cara khusus. Nomor sepatunya. Ini soalnya ini PR besar sih. Ini kan dia setelah selesai ini kan Pak Bahlil harus melapor ke Pak Prabowo kan. Apa saja yang sudah selesai dan perlu Iya, dilanjutkan lagi gitu. Tapi kenapa sih mahasiswa menentang cukup keras UU Minerba yang baru ini? Karena isunya Dipolitisasi itu ya. kampus masuk di bisnis tambang. Iya. Nah, gitu. Sebenarnya ide awalnya tuh, jadi sebenarnya ide awal yang dibahas di DPR itu kampus bisa bikin, terutama kampus negeri ya, bisa bikin badan usaha sendiri untuk mengelola, itu dalam rangka untuk kemanfaatan mahasiswa juga. Idenya begitu. Cuma makin kesini kan masukan banyak ya, takutnya ntar dipolitisir lah dan lain-lain gitu kan. Betul. Jadi akhirnya ya udah jalan tengahnya begitu, kampus keterlibatannya beda. Ataupun juga mungkin pemilihan kampusnya mana-mana saja gitu ya, yang bisa mendapatkan hak untuk mengelola tambang ini atau ya bekerja sama dengan tambang ini juga jadinya bisa jadi kampusnya itu aja gitu, atau mungkin Bisa. kampusnya juga ternyata tidak terbuka untuk semua kampus gitu mungkin. Dan kalau soal itu nanti kan tergantung Menteri SDM nanti Iya sih. penentuannya bagaimana dan Menteri Pendidikan, Menteri Pendidikan Tinggi ya, kalau sekarang dibagi ya, ada kayak gitu. Ya, pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi dan budaya dan Budaya. juga Itu nanti yang menentukan porsi-porsi kampusnya. karena bicara soal kampus bersenggolan sama tambang tuh kayak dua hal yang kontradiktif Kontradiktif, gitu. kan? Dan apalagi orang-orang juga punya sentimen bagaimana petinggi-petinggi kampus tuh dipilih secara politis gitu ya Politis. Bang Hans. Iya.
Jadi Ya. takutnya ya kampusnya nggak keurus, malah ngurusin kantong Tambah sendiri. Nah, gitu. Itu udah dirasain sama Iya. saya. Loh. Maksudnya banyak kita temukan di lapangan bahwa kayak rektor ini ternyata tersangkut korupsi, ini tersangkut Iya, kasus iya, ini. iya. Jadi ya memitigasi, meminimalisir hal-hal kayak gini ya. Gitu. Ya udah pokoknya kita percayakan ini adalah sebuah aturan yang memang dimaksudkan untuk kemakmuran bersama. Betul. Ya. Atau juga memberikan Tujuannya gitu. fasilitasi yang lebih lanjut lagi untuk para mahasiswa nih Iya. gitu dari yang sudah ada gitu, dari area bekas tambang yang sudah ada gitu. Jadi nanti Iya. mungkin kampus bisa juga dapat makan bergizi gratis karena udah doakan bisa aja. dapat dari duit tambang. Anak kampus banyak loh yang susah makan, GTM. banyak yang hutang sama ibu kantin. Iya. Juga sih. Soalnya banyak yang ngerantau juga kan anak-anak Ya, kampus ya, ya, ya. kan. Kak, kalau kamu case-nya dulu Darmaji ya, Kak. Darmaji apa? Makan 5 ngaku 1. Oh, ada deh kayaknya yang gitu. Aduh ya Allah, tapi enggak ya. Iya. Tapi berarti kita tinggal menunggu regulasi lebih lanjut Iya, karena iya, ini iya, memang sudah disahkan Sahkan, iya. kan ya Iya. gitu. Ada kemungkinan revisi lagi nggak sih setelah? Waduh, ya kita nggak tahu selanjutnya ya. Ini kan udah Udah ini kan sudah ketok rencana dari palu sebelumnya. Udah ketok. juga. Namanya kalau pemerintah punya kepentingan lain, ya peluang sih tetap ada terbuka. Tapi ini kan jalan dulu nih yang sudah ada. Tinggal tunggu peraturan pelaksanaannya aja. Benar. Coba kita lihat beberapa berita dari teman-teman Detik Finance yang hari ini banyak banget ngirim berita soal undang-undang minerba ya karena memang paripurna juga. Jadi memang beberapa headline diantaranya soal bagaimana ormas keagamaan UMKM jadi dapat prioritas untuk izin tambang, koperasi juga masuk prioritas. Walaupun kita masih tahu kulit-kulitnya doang sebenarnya. Iya, Kita juga belum. belum lihat undang-undangnya, Belum ada, draftnya draftnya seperti belum. apa isinya juga belum kelihatan. Pun kalau misalnya udah kita terima juga aturan pelaksananya juga masih harus dilihat lagi Lihat nanti lagi. seperti Regulasinya apa. seperti apa ya? Karena ya jadinya kompleks karena memang akhirnya jadi banyak pihak yang terlibat Terlibat, gitu. iya. Termasuk juga kementerian-kementerian yang Iya. harus terlibat juga Terlibat, gitu iya. dengan adanya Benar. peraturan baru ini Iya. gitu. Iya, iya, iya. Mana Menteri SDM-nya Pak Bahlil lagi. Sibuk Maksudnya lebih ke karena beliau kan ya? sibuk juga tentunya. Tapi ya banyak sentimen-sentimen dari masyarakat ada aja gitu misalnya. Jadi banyak orang tuh jadinya kesannya adalah skeptis. Betul. Gak apa-apa buat kritis aja gitu Betul, ya. betul. Ya tapi ya bagus ketika masyarakat tuh punya reaksi gitu terhadap sesuatu yang akhirnya juga itu adalah satu bentuk awareness gitu bahwa sebetulnya juga ketika ada satu RUU terakhir nih nggak diem-diem aja gitu, benar. nggak yang tahu-tahu aja, tapi kita juga ikut mengawasi gitu, Iya. seperti apa? That's Tapi right. banyak beasiswa. Indeed. Betul. Uang kuliah tunggal lebih murah. Seharusnya sih bisa ya. Iya, Kan udah dapat benar. bisnis to bisnis sudah urusannya itu. Kalau udah kampus dengan badan usaha. Yang penting nggak fraud aja, nggak korupsi aja. Iya, Itu aja titipan kita ya. Oh ya biar lulusan-lulusan kampusnya lebih cepat terserap lagi nih di perusahaan-perusahaan yang memang nyambung dengan jurusannya, karena katanya jurusan sama pekerjaan seringkali nggak nyambung ya. Oh iya banyak. benar. Nah itu banyak. Biar yang lulusan perminyakan udah nggak jadi jurnalis lagi misalnya. Oke, Tuh. Iya. Bang Hans mau minum apa? Oh saya ini masuk boleh. Masuk dong. Soalnya yang disebutin kayaknya tidak layak sensor. Tidak layak tayang. Tidak layak sensor. Oke deh, habis Yes, ini kita yes, mau yes. ke Sunset Talk. Tapi sebelumnya kayaknya kita mau lihat-lihat juga berita-berita populer di Detikcom yang lainnya. Yang pasti kita akan masih mengudara sampai jam 5:30 sore ini Detikers. Habis ini kita juga akan ngobrol soal kabur aja dulu. Dan Antara lagi rame. Dan Antara juga akan kita bahas segera. Pokoknya bentar sebelum lagi. 24 Februari Iya. katanya itu bakal akan dirilis ya. Rilis ya. Bang Hans, termasuk nanti akan kita lihat siapa pemimpin sebenarnya. Semuanya. Itu juga 14.000 triliun. benar asetnya. Yang Jadi 17. gede banget itu. Dan Kebayang efeknya nggak? kemana-mana. Kebayang nggak? Kebayang tuh? nggak Bisa makan jadi. gratis aja bikin efisiensi sekian ratus triliun, Iya. apalagi yang segitu. Gimana efeknya nanti itu akan kita bahas bersama Detik Finance juga kayaknya Yes. nanti. Ya sudah kalau gitu we'll be right back Oke. after this ya. The Takers, jadi jangan kemana-mana, masih di Detik Sore. Gak cuma ore-ore, masih live.
What's up everybody? You are still watching. Detik Sore Des. Cuma ore-ore des. Sore hari ini kita akan berjumpa dengan seorang diaspora yang sudah bekerja di Jepang selama 5 tahun deh. Nihongo wa hanasemasen ya. Nggak tahu kan? Watashi wasta. Kita akan bahas soal kemarin kita udah sempet mention ada Iya. hashtag kabur aja dulu. Sekarang orang yang lagi kabur itu kita bawa kemari ke dalam Betul. studio untuk cerita plus minus menjadi orang yang merantau ke negeri, orang yang kabur ke negeri seberang gitu. Betul Iya ya. kan? Oleh karena itu kita langsung berjumpa aja dengan Selma Aulina. Selamat Yeay. sore. Hai, sore. Ya, Detik sore keren, ngimpor orang Ih, sekarang. Ini didatangin mempengaruhi neraca dagang Indonesia ya, karena ngimpor orang. mendat. Keren. Kerja apa Antar tuh kalau negara boleh tahu ya? Keren Iya, banget hebat, perusahaan hebat, ini. hebat. Jadi sudah berapa lama tinggal di Jepang? 5 tahun dari 2020. Covid, pas Iya. Covid. Kaburnya Jadi- pas Covid. Covid. Kita pakai ya, terminologi kabur aja ya, Iya, biar iya. happening aja. ya, kaburnya pas Covid. Heeh. Jadi pas nyampe, pas bordernya ditutup. Oh. Emang rezekinya kali ya. Tapi merencanakan untuk pergi ke Jepangnya udah lama atau Em, gimana? Jadi ceritanya? sebenarnya tuh nggak cari kerja di Jepang dulu gitu, carinya tuh kayak di negara lain tapi nggak dapet. Kayak ini ke Jepang tuh iseng berhadiah aja sih sebenarnya gitu. Nah keterimanya tuh September sebenarnya 2019. Oke. Tapi karena pas-pasan juga pas mau musim dingin itu tuh biasanya di imigrasinya penuh. Karena perusahaan juga kayak nyari orang dari luar gitu kan. Kayak inin visa apa segala macam gitu. Nah nunggu berapa sih September sampai Januari baru dapat kabar. Tapi kata mereka tuh ya udah nanti aja datangnya Februari karena biar pajaknya nggak terlalu gede kata mereka. Oh, Kan gitu. pajaknya dihitung dari per 1 Januari. Mhm. Ya, jadi kata mereka udah aja nanti Februari datang. Pas aku datang itu beberapa hari apa berapa 1 minggu kemudian tuh border tutup. Ya. Oh, jadi kayak kamu ditutup gak boleh keluar dari Jepang. Keluar Blessing in boleh disguise ya? sebenarnya. Kalau keluar boleh karena Oh. kan ada juga kayak seasonal part timer gitu kan, kayak dari negara ini gitu kan. Nah, orang-orang yang seasonal itu langsung kena cut. Langsung kayak border tutup nih, kita nggak bisa operasional segala macam kayak gitunya kan. Mereka ya udah pulang sebelum negara mereka pun ditutup. Gitu. Tapi untungnya waktu itu udah sempet masuk dulu baru border ditutup. Masuk dulu udah semua settle, ya udah gitu. Berapa lama setelah nyampe settle akhirnya border itu ditutup waktu itu? Lupa banget dah 5 Seminggu? tahun yang lalu. 2 minggu? 2 minggu nggak kelamaan, bener-bener kayak hitungan hari Iya ya. Wah, langsung kayak beneran. tutup kayak wah selamat Bingung gitu. nggak? Bingung nggak? Tapi kan maksudnya bukan hanya masalah selamat udah keterima kerja abis gitu udah berada di luar negeri aja gitu. Tapi kan juga nggak ada kebayang pada saat itu kan kita juga nggak tahu COVID itu apa. Iya gitu. betul, Benar. kayak Dan bagaimana. di Indonesia aja COVID tuh kan nyampenya telat ya gitu kan. Kayak ya santai aja gitu ternyata. Responsnya telat. ya. Responnya telat. Kalau di Nyampenya sih Jepang kayaknya udah lama ya. kayaknya ya orangnya aja nggak ngecek gitu lah. Oh ini mah flu biasa katanya Iya. kan. Gitu kalau misalnya di Jepang tuh udah langsung kayak nyampe tuh pakai masker. Aku kan transit di Thailand kan waktu itu. Orang-orang tuh udah pada pakai masker di bandara tuh gitu kan. Udah kayak aku juga kayak deg-degan kayak hah kenapa nih? Apa nih COVID tuh nyata ya gitu kan. Nyampe Jepang udah langsung disuruh pakai masker juga gitu. Jadinya udah dari sana tuh kayak oh beneran nih COVID tuh kayak angkanya makin naik. Tutup aja kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya Nisa yang mau kita obrolin tuh adalah apakah kerja di luar negeri itu lebih baik gitu. Jadi awal-awal mula kenapa memutuskan untuk pindah dan mencari kerja di luar negeri walaupun sebetulnya Jepang tuh bukan satu-satunya negara Destinasi. tujuan gitu ya, destinasi tujuan juga negara destinasi gitu. Tapi apakah memang udah merasa kayak pesimis untuk cari kerja di Indonesia kah atau mungkin kesempatan di Indonesia ternyata nggak sebanyak itu Iya. kah atau apa Background-nya sebetulnya? Kalau misalnya kerja di luar tuh nggak kayak di Indo ya. Kalau di Indo kan sayangnya kayak kepatok umur biasanya. Pengalaman harus kayak baru juga lulus pengalaman udah dicari 10 tahun kan. Kayak gitu. Kalau di sana tuh enggak, kayak pengalaman ya seenggaknya setahun lah gitu karena kata mereka kita ajarin kok. Training tuh pasti disediakan sama mereka. Nggak mungkin kalau di kita kan
hai salam kenal nih job desk-nya gitu kayak gitu. Kalau di satu tuh Di sana ada enggak. masa belajarnya ya Betul, dikasih. dikasih trainingnya tuh karena kan mereka kayak antisipasinya tuh gede kalau di sana di negara Jepang tuh gitu kayak one step ahead lah kalau misalnya bahasa Inggrisnya. Meski gitu. masing-masing negara mungkin beda-beda ya pendekatannya. Tapi bicara soal kerja di luar itu kan ada juga pengaruh budaya gitu, sosial juga. Bagaimana mereka merespons datangnya imigran itu gimana kalau di Jepang sendiri? Susah ya karena kan kayak bukan budaya mereka tuh kadang kan kayak kalian pendatang nih pasti nggak akan kayak kita gitu kan kayak Ada kayak semena-mena gitu? gitu loh ada kayak Oke. gitu cuman harus datang dari diri kitanya sendiri gitu kan kayak kita tuh pendatang loh gitu kita tuh harus tahu budaya mereka kayak gimana kita yang harus adaptasi gitu loh kalau misalnya kitanya adaptasi terus kayak ngehargain mereka ngehargain budayanya gimana mereka juga welcome yang gak welcome tuh kadang kayak biasa kan banyak ya kayak turis-turis tuh di kereta berisik kayak gitu kan nah itu tuh sebenarnya yang mereka nggak suka gitu loh kayak hey kalian tuh datang loh ke rumah kita gitu. Jadi belajar menjadi masyarakat Indonesia yang lebih tenang, kalma. Iya, jadi ya itu kualitas hidup yang dinamakan bagus tuh harus kesadaran dirinya tinggi. Kayak gitu. Yang penting tuh nggak boleh ganggu orang gitu ya. Betul. Jadi ganggu orang tuh kayak dame, Apa tuh? gak boleh. Oh gak boleh, Oh, dame. Dame, Dame. Dame. Dame aja guys. Kalau dame lanjut part 2. apa tuh? Rame dong. Kalau nah kan Nggak karena nyambung. jadi sama tuh karena udah lama meninggalkan Indonesia jadinya juga ada apa ya Tren-tren. inside Iya, ada joke tren-tren, ya inside jokes yang tren-tren nggak nyambung jadinya ya. hilang Emang ya. nggak ini nggak tetap connect sama algoritma yang ada di Indonesia Enggak, di media sosial gitu? Aku tuh kaget juga ya, aku kan buka sosial tuh suka banget ya kayak scrolling kan. Beda banget, aku waktu di Jepang tuh algoritmanya Jepang. Terus algoritmanya atau enggak kayak dari Amerika gitu karena aku di Okinawa kan. Kan pangkalan militer Amerika di situ kan. Jadi kayak algoritmanya tuh masuknya ke Amerika. Oh iya Nah, Okinawa pangkalan militer ya Mm-mm. benar. Nah, pas aku bener-bener baru nyampe nih di bandara, algoritmanya langsung beda, langsung Indonesia kayak wah ini mah bahasa aku. Aku ngerti ya Disesuaikan gitu. ya. Oh, jadi nggak tahu tuh ada orang mandi lumpur tuh nggak tahu. Apa Atau apa lagi ya kalau Apa ya mama Lala. Iya Tante Lala tahu Tante nggak Lala Tante Lala? apa tuh? Tapi Bunda Korla tahu kan? Bunda Kola tahu. Tahu karena sesama Tapi- diaspora juga. Iya. Oh gitu, tapi nggak tahu kenapa dia viralnya aku juga nggak tahu. Oh. Kayak apa sih? Pokoknya nggak cuma tahu nama Bunda Kola. Oke. Tapi apa biggest culture shock yang kayak oh ternyata gini ya atau mungkin Susah agak banget susah untuk adaptasinya. Disiplinnya tinggi banget sih. Bener-bener Like kayak what? wow gitu loh, kayak aku yang di sini leha-leha Leha-leha. Dame. sama waktu ya. sama waktu gitu kan. Kayak di sana tuh bener-bener janjian nih sama teman orang Jepang kayak kita ketemu jam 10 ya. Jam 9.30 udah nyampe ya Sel. Wow, setengah jam sebelum. Iya, Padahal kayak itu cuma janjian biasa aja janjian sebenarnya. biasa gitu kan. Kayak gitu karena mereka tuh kalau misalnya tepat waktu telat. Oh, Oh terus gitu. Jadi Tepat harus waktu tuh telat. Jadinya tuh harus kayak lo siap pas sebelum waktunya Iya, kayak iya, gitu. iya. jadi kalau janjian sama orang gimana? Kalau misalnya sebenarnya kita mau ngopi jam 9 nih, apakah lebih baik aku bilang kayak kita ngopi jam 10 yuk biar gue datang jam 9 tuh gak telat apa gimana sih jadi mundur? Enggak, kayak janjian jam 10, cuman kayak jam 10 tuh udah udah halo gitu loh, udah ada di tempat kayak gitu. Kalau di kerja apa kulturnya selain ya on time itu? Disiplin tinggi tuh hierarkinya juga tinggi. Jadi kalau misalnya mau minta ACC tuh kayak dari misalnya aku kayak yang biasa aja nih kayak pegawai biasanya kan ada karyawan gitu kan, ada supervisor, ada asisten manajer, ada manajer, hierarkinya tinggi tuh harus birokratif ya. iya, jadi harus kayak nungguin aja kalau mau minta ACC tuh lama aja gitu Lama ya? nunggunya. Iya. Berarti kayak kalau mau gitu. ngajuin cuti lama tuh. nungguin Minta libur gitu. harus dari jauh-jauh hari karena Jauh-jauh juga hari. kan mereka harus kayak ngitung
si pegawainya yang tetap dulu gitu kan, kayak gitu. Kalau misalnya kita sebagai kayak misalnya part time atau misalnya yang bukan pegawai tetap itu tuh nanti dulu deh gitu kan. Kita ini yang prioritas yang lain dulu gitu, kayak gitu. Termasuk kayak ngobrol di ruang publik dengan volume suara yang agak kencang itu juga termasuk yang harus disesuaikan pada akhirnya. Harus disesuaikan, jadi harus bisik-bisik. Jadi harus bisik-bisik kayak gitu. Tapi Jadi ada gosip gak sih orang Jepang? gosipnya orang Jepang ya mengalahkan orang Indonesia sebenarnya. Wow. Oh ya, Iya, kayak ini kayak Shinkansen. Wah, cepet ya. kayak usus-usus. Yes. Iya, kayak tahu gitu. Mereka tuh orangnya kepo-kepo. Oh gitu. Tapi karena bahasa Tapi in saya kurang, silence. tapi karena bahasa saya kurang, Iya. jadi gosipin apa juga ya udahlah gitu. Mungkin aku pun digosipin ya. Cuman karena nggak ngerti bahasa Ngomongin aja. sama nih, tapi mumpung dia nggak ngerti. Kebetulan Dia ini nggak disiarkan langsung ke Okinawa. Mungkin ada yang mau disampaikan. Mereka nggak ngerti. Gimana, Kalau gimana? aku yang ini gosipin. Masih mereka juga. Iya, iya, Oh iya. gitu. Kayak gitu. Senioritas ada? Senioritas juga sama gitu. Jadi kalau misalnya senioritas kayak simasen gitu. Benar-benar kayak bungkuk aja gitu. Iya. Kayak gitu. Apakah tinggi rendahnya bungkuk kita itu juga menentukan bagaimana kalau lo lebih junior lagi ya bungkuknya harus lebih bungkuk lagi gitu Betul. juga. Iya, Oke. juga kalau misalnya kayak kan kejadian di hotel nih gitu kan. Kalau misalnya ketemu tamu tuh bener-bener bungkuk yang 90 derajat yang gini. Iya. Jadi misalnya ya nih mereka buat habis saya habis yang- check in gitu kan. Iya. Iya. Apalagi yang encok kayak gimana gitu kan. Kayak misalnya nih kayak beres check in gitu kan. Tamu mau masuk lift nih. Mereka bungkuk sampai liftnya ketutup. Iya, aku kan bukan sebagai orang Jepang Iya. kayak Ya udah sekali masih pada cukup bungkuk sih. ya, aku bungkuk lagi. Ada momen-momen awkward kayak Iya. gitu ya. Iya, kayak arigatou gozaimasu gitu kan. Terus ya udah aku cuman kayak begini pas ngeliat samping kanan kiri masih pada bungkuk ya bungkuk lagi. Kayak gitu kayak Menyesuaikan wow. aja. Menyesuaikan. Karena mereka juga bilangnya kalau kerja di Jepang itu bahasa Jepangnya ada bahasa dewa. Apa tuh? Bahasa dewa tuh maksudnya kan ada bahasa yang benar-benar sopan banget kan. Oke. Nah ini kalau ke tamu tuh bener-bener yang harus Ada disebutnya- strata-stratanya ya. disebutnya bahasa dewa. Oh gitu. Gitu. Berarti Jadi- kayak ngomong ke pejabat dengan ngomong ke Temen teman beda. Iya kayak ngomong gitu. ke orang tua Mm-mm. sama ngomong ke adik tuh beda. Iya, kan gitu. kalau misalnya bahasa Jepangnya kan kayak gomen gitu kan, gomenasai. Wah itu dame, itu nggak boleh Nggak juga. boleh, game. Jadinya kalau misalnya itu tuh ada namanya moisawake gozaimasen. Kayak gitu. Jadi Apa tuh artinya? sama juga maaf. Oh. Tapi yang bahasanya dewa itu bahasa yang beda lagi yang benar-benar sopan banget, halus banget kayak gitu. Sebenarnya di Sunda juga ada sih. Nah itu iya jadi Kayak gitu makanya juga ya. kayak kayak makan gitu. bahasa Sunda yang makan ke orang tua, makan ke Iya teman, banyak makan ke layer-layernya tuh adik, ya. makan ke Iya, binatang. iya, iya. 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 Tapi kayaknya Jepang ngejajahnya ke Sunda deh kayaknya. Oh iya. Ngiru Do iya, they know iya. that they invaded us? Mereka tahu nggak mereka menjajah kita? Enggak. Orang-orang sana nggak tahu sejarah Nggak itu. tahu. Aku tanya ke teman kerja kan, maksudnya lagi ini ya, ada free time itu kan, ngobrol gitu kan. Tahu nggak, Jepang tuh ngejajah kita loh, kayak awalnya tuh, kita temen loh, taunya, nusuk dari belakang Iya. gitu kan. Iya, kamu yang bikin 3A gitu Apa ya. tuh? Jepang Cahaya Asia, Jepang Itu. Nippon Nippon, Cahaya Nippon. Asia. Iya. Nippon ini Asia. Nggak tahu. itu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. mereka. Terus kayak, nggak tahu, gimana sih, maaf ya, maaf. Kayak, nggak apa-apa, nenek moyang itu mah. Like do they know how bad they treat us gitu. Iya Like, kan gitu. Terus aku tanya, emang di sejarah nggak diajarin? Enggak, sejarahnya sejarah mereka aja. Oh. Sejarah mereka ngelakuin apa kayak ninjing tuh kan yang ke orang Cina, mereka juga nggak tahu Iya. kayak gitu That's loh. why kayaknya kalau belajar sejarah negara kita harus belajar ke negara lain ya. Mm-mm. Alias di negara lain tuh mengungkap fakta sebenarnya paling nggak mengumpulkan sudut pandang lain Iya, gitu betul, ya. betul. Iya, kita nggak tahu. Mereka yang shock, kaget kayak, oh iya ya Sel, gimana berapa tahun apa segala macam, maaf ya kayak gitu. Maaf ya. Ini balik lagi ke si kabur aja, Kabur aja dulu, dulu. juga. Menurut kamu sebetulnya seberapa besar kesempatan anak-anak bangsa nih untuk cari Peluang ya, di Jepang yang lebih baik. peruntungan di Jepang atau kehidupan yang lebih baik? Gede kalau misalnya bisa bahasa Jepang gitu loh. Karena kan kalau di sana dihargain ya si tenaga kerja tuh kayak Skill. misalnya kalau skillnya bagus ya kenapa nggak kita ambil
Nggak di Jepang aja, di semua negara yang lain tuh kalau misalnya lo punya skill bagus, sinilah gitu loh. Kayak gitu, buktikan lah gitu, jual skill kamu ke kita. Kayak gitu. Tapi skill yang seperti apa yang diinginkan sama mereka tuh yang bisa diterima? Apakah sesederhana bagaimana kita mau belajar gitu misalnya? Atau memang udah mempersiapkan diri aja? Mempersiapkan diri aja sebenarnya. Kayak kan nanti kan ada wawancara kan, ada tahapnya kan. Di situ kan HRD-nya udah tahu tuh kayak oh ini bagus nih buat apa, buat perusahaan kita, pas segala macem. Nanti pas diwawancara ya jual diri aja tuh, kayak skillnya apa, pengalamannya apa, bisa bahasa Jepang segimana levelnya, kayak gitu. Gitu. Tapi biasanya setelah diwawancara ini itu mereka tuh langsung nanya kayak level bahasa Jepangnya di mana, kayak gitu. Punya sertifikat bahasa Jepangnya enggak, kayak gitu. Itu cukup menentukan ya? Menentukan banget Bahasa Jepang itu bahasa ya? Jepangnya, karena kan aku kerja di Hokkaido dan Okinawa kan. Mau kerja cari di kayak Kyoto, di Tokyo itu kan impian ya semua orang kan, kayak gitu. Karena juga kayak di sini lah di Jakarta kan, OMR-nya gede gitu. Oke. Tapi juga kalau misalnya buat orang luar yang mau kerja di sana harus bisa bahasa Jepang gitu. Jadi seenggaknya minimal tuh bener-bener minimal itu adalah level 3. Level 3 bahasa Jepang. Kan ada level 1 tuh, paling tinggi mm, sampai level 5. Level 5 tuh yang benar-benar dasar kayak basic conversation gitu kan sumirasai. sehari-hari. ya kalau IELTS 6 Ganbate. lah ya minimal ya bandnya ya. Kalau misalnya di Jepang itu ada 5, ada N1 sampai N5. N5 tuh benar-benar yang paling bawah. Nah, kalau misalnya mau di Tokyo, Kyoto yang pokoknya yang impian-impian itu minimal N3 persiapkan dan harus ada sertifikasinya. Jadi mending harus kayak tes dulu itu siapin. Kayak gitu. Oke. Tapi kalau untuk ngomongin soal career wise untuk step up karir gitu, memungkinkan nggak sih? Atau sebetulnya mereka juga lagi-lagi mendahulukan warga negaranya mereka? Oh enggak kok. Oh gitu. Enggak, ada juga pernah supervisor dari orang Singapura, dari Thailand, terus juga ada asisten manajer dari negara mana juga. Enggak kok, mereka sekali lagi kalau skillnya memang bagus, ya udah gitu kita promote kamu gitu, kita naikin jabatannya. Now let's talk about the value for money. Gaji di sana, kemudian juga potongan pajaknya yang kerap kali dibahas sama netizen ya. Termasuk bagaimana biaya hidup gitu, gimana di Hokkaido, di Okinawa sendiri? Kalau di Okinawa sih kita ngomong general aja ya Mbak, di Jepangnya tuh kalau misalnya gaji memang gede ya kalau dibandingin sama Indonesia. Oke. Gitu kan, mulai dari yen sekarang melemah sih, tapi dari segi memang kayak gede gitu kan, kayak minimal tuh 15 juta gitu kan, Kalau 20, dirupiahkan ya? kalau dirupiahkan kayak gitu, tapi kan belum kepotong pajak tuh banyak loh, dari pajak aku hitung ya, kayak pajak residen, pajak tempat tinggal berarti kan, terus pajak dari asuransi ketenagakerjaan, asuransi kesehatan, terus asuransi pension gitu kan, pension apa? Retirement. Retirement. Terus sama satu lagi tax income gitu kan, pajak PPH. pendapatan. Nah itu semua tuh udah deduct dari gajinya gitu kan. Nah jadi gaji bersih tuh kadang suka dikit aja, tinggal dikit gitu. Nyisanya berapa persen kira-kira? Kayak kalau misalnya dihitung-hitung tuh bisa sampai sama pajak tempat tinggal ya, resident tax tuh 35 sampai 40%. Yang dipakai buat operasional pada akhirnya. Iya. Banyak juga ya. Iya, Banyak gede juga. Iya, 35 deh segituan pokoknya. Pajak residen tuh kalau kita nyewa doang atau ngontrak itu juga termasuk dapat. Kena pajak juga. Pajak residen tuh pajak kita tinggal menjejakkan kaki ke Jepang. Oh, bukan. Kita tinggal di sana Napas. kayak Bukan gitu. karena hak kepemilikan Nafas atau apa gitu. ya? Bukan. Jadi kayak kamu tinggalnya di mana gitu, daerah mana, daerah Iya, daerah sini per Itu hanya untuk 1 Januari. WNA. Buat WNA aku nggak tahu sih, kalau buat buat si WN negara Jepangnya, si orang Jepangnya ya gitu ya. Kadang mereka juga bingung kayak ada resident tax ya. Iya. Oh kayaknya kamu nggak ada ya, iyalah nggak ada gitu kan. Ini kan aku gak izin gitu, kayak aku kan orang luar WNA gitu kan di sananya kayak gitu. Itu baru dari pajak, belum kayak rumah tinggal gitu kan, bayar kontrakan atau sharing atau apartemen, apato gitu kan. Terus Air listrik gitu. air, listrik, wifi, internet gitu kan, transportasi, makan, itu semua harus dihitung juga.
tinggal receh aja. Berarti hustle juga dong ya di Jepang ya? Hustle. Maksudnya harus punya 2 job juga kah atau gimana? 2 job tuh juga double juga pajaknya gitu loh. Oh, Maksudnya ada juga lagi another tax untuk orang yang kerjanya double maksudnya maksudnya? bukan double tax sih, jatuhnya kayak pendapatan kamu sebulan berapa deh totalnya gitu loh, kayak gitu. Jadi ya kalau di sana kan emang bener-bener pajak tuh detail banget kan kayak gitu loh. Ada aja orang yang kayak kerja double job under the table gitu kan bayarnya gitu kayak gitu. Ada aja kalau misalnya emang mau tambahan kayak gitu kan, tapi mending jangan deh ya, jangan cari-cari. Kalau mau dideportasi boleh ya, silahkan coba gitu kan kayak gitu. Nah, yang halal-halal aja lah iya gitu. yang aman-aman aja deh gitu. Udah di Jepang janganlah bikin ribut gitu loh. Udah aman, udah bisa keluar juga kan. Kayak Tapi kalau gitu. diukur secara skala yang sama gitu, apakah jadinya lebih worth it tinggal di sana dengan fasilitas yang didapatkan, atau di Indonesia dengan gaji yang nggak setinggi itu tapi dengan biaya hidup mungkin lebih murah atau taxnya lebih murah? Gimana menurut Selma sendiri? Kalau menurut aku sih tergantung yang dicarinya apa ya dalam kehidupan sendiri tuh gitu. Kalau misalnya aku kan cuman mau cari aman, tentram, damai gitu kan, jauh dari gosip gitu kan. Karena nggak ngerti. Sesederhana itu Iya, aja ya. sesederhana Kalau mau itu gosipin aja. gue gak ngerti. Mau digosipin ya silahkan gitu kan, nggak ngerti juga kan. I don't give a damn gitu. Iya kayak gitu kayak Oke. kualitas hidupnya kalau misalnya mau cari ya hasil kayak nggak save banyak ya, nggak kayak aku nih misalnya, aku aja kita ngomongin aku deh gitu kan. Aku nggak tahu kalau yang lain kayak gimana. Kalau aku tuh kayak nge-save nggak terlalu banyak gitu kan orang Indonesia yang keluar tuh pasti omongan dari keluarga tuh kayak dapat apa sih udah kerja di luar tuh gitu kan, ngumpulin apa sih, beli apa sih di sininya pas pulang ke Indo gitu kan kayak gitu. Dapat tenang. Iya, hati tentram, nggak pusing macet, nggak pusing kayak Nggak ngantri gas ya di nggak sana. ngantri, aman. Di sana beli gas gimana kan gue nggak tahu. Antri sih, tapi antrinya tuh bagus aja gitu, satu line gitu. Kalau di kita kan kayak bu mabuk kenapa kesana udah gitu kan kayak gitu. Tapi mereka fair gak menentukan rate kita sesuai dengan skill kita? Karena kan mungkin juga kalau di sini misalnya overqualified akhirnya tidak di hire gitu, atau mungkin ya perusahaan hanya mampu menggaji segini gitu untuk posisi tertentu, padahal mungkin dia punya skill yang lebih gitu. Kalau di sana apakah sesuai skill dengan gajinya atau mungkin negotiable? Sebetulnya tergantung setiap perusahaan tuh, selama bisa ngobrolnya ya bisa sesuaiin gitu. Tergantung perusahaan, tapi juga mereka dipukul rata kok. Kayak misalnya kamu emang jabatannya supervisor ya segini gitu. Kalau misalnya kamu di bawah supervisor karyawan biasa ya segini gitu. Dipukul rata kok, nggak kayak kita kan kayak gitu kan. Enggak kok, kalau di sana kayak dipukul rata. Kayak gitu. Peace out. Bisik. Modal berapa harus kalau misalnya kita berencana untuk pertama kali nih menyongsong masa depan di negeri paman seberang? Sakura. Nggak tahu ya kalau misalnya di perusahaan lain. Kalau misalnya di perusahaan aku yang pertama kerja tuh bulan pertama nggak dibayarin. Oke. Jadi dibayarkannya di bulan kedua. Jadi aku tuh harus bawa uangnya untuk cukup 2 bulan. Oke. Tapi di 2 bulan itu dia ngebayarin kumulatif gitu? Atau yang Enggak. sebulannya memang nggak digaji? Sebulannya nanti digajinya pada saat kalau keluar. Oh gitu. Oh. Jadi pas aku keluar, Jadi kayak deposit gajinya- kosan Iya, ya. kayaknya. Depositnya lo Tapi tertunda dulu itu kan sebulan. perusahaannya aku nggak tahu kalau perusahaan Oke, yang lain mungkin kebijakannya beda. beda-beda ya? Mungkin beda ya Oh. kebijakannya kayak gitu. Gitu. Jadi ya nanti tanya-tanya aja ke perusahaannya gimana sistemnya gitu kan, karena mereka udah ngasih tahu duluan, Selma nanti digajinya di bulan kedua ya gitu. Jadi siapin uangnya 2 bulan gitu. Jadi ya siapinnya 2 bulan. Jadi makanya ya tanya-tanya sama perusahaannya kalau udah keterima. Gitu. Apakah akan kembali ke Indonesia atau mengajukan permanent resident atau belum Pertanyaan menentukan? sensitif. Atau mungkin udah tahu lagi. Gimana ya? Mengulang saja obrolan-obrolan pilot Di talk itu rumah, ya. iya. Ada sih pasti kalau misalnya pilihan untuk pulang ke rumah tuh selalu ada ya pilihannya, walaupun jadikan pilihan terakhir.
untuk saat ini. Untuk saat ini, I never betul. know she's so brave to say all of Iya. those things. I can see it. Keren ya. Tapi tetap maksudnya nggak dijadiin kayak nggak akan pulang ke rumah sama sekali gitu, nggak. Selalu ada pilihan karena kan keluarga betul. ada di sini Iya, gitu. iya, Jadi iya. pikirannya adalah keluarga nih gitu. Yang siapa tahu mungkin keluarga dibawa kali, nggak deh. Iya, atau menemukan keluarga baru di sana. Nah, Jadi ya pasti ada untuk balik lagi ke Indonesia, tapi ya untuk saat ini kayaknya nggak dulu. Apalagi sekarang kan dengan acara ini itu ya gitu ya, Nah, nggak dulu deh kayak gitu. saya mungkin terakhir bisa buat teman-teman yang sekarang lagi sedang banyak banget nih memikirkan untuk kabur aja dulu ini. Dan lumayan banyak kayaknya masyarakat Indonesia yang berpikir untuk pergi ke Jepang gitu. Since banyak wibu juga ya di sini. Ikimasho gitu kan. apa tuh harusnya? Yuk. Oh, yuk. Ikimasho. Support. And then Ikimasho. setelah Ikimasho, apa yang harus dilakukan? Atau mungkin tips-tips lah buat mereka. Tipsnya tuh disiplin dari sekarang dulu deh gitu loh, karena juga Belajar disiplin. karena sebenarnya kan orang Indonesia juga kayak nyalain pemerintah banyak ya. Tapi sebenarnya lihat dulu lah dari kitanya gitu. SDM Indonesia kan rendah apa segala macam gitu. Ya ngaca dulu deh. Gitu loh, kayak sekarang aja di mana-mana macet karena apa? Kayak nggak sabaran gitu kan, kayak gitu. Terus kayak benar-benar disiplin dari diri dulu sendiri deh gitu. Kalau misalnya memang mau keluar, siapkanlah diri Anda gitu loh. Jangan kayak aku pengen kehidupan menjadi lebih baik. Ya udah, tapi kan dari diri kamu dulu dong Iya. gitu, kayak gitu. Benar, sepakat. Jadi jangan sembarang ngomong mau keluar and then dapat gaji lebih besar. Ya karena kan Tapi- juga banyak ya di Jepang tuh orang Indonesia banyak, tapi juga dengan kelakuan yang astagfirullah tuh Juga ada banyak banyak, kayak banyak kasus pembunuhan orang pelakunya. Indonesia, sesama orang Indonesia bunuh-bunuhan tuh Oh ada iya, banyak. Oh, yang memecahkan detektif Conan. Iya. Detektif Conan pun bingung. makanya panggil Kogoro Mouri. Gue udah mau sambil tidur ya. Iya. Banyak ya. Karena apa? SDM rendah ya betul, karena ya kita perbaiki dulu diri ya gitu loh. Kalau Tapi misalnya iya sih mau keluar. beberapa waktu terakhir lumayan banyak mendengar diaspora kita di sana tuh bikin onar gitu. Malu-maluin nih. Tapi itu udah sampai interpretasi ke warga lokal sana kayak gimana ke warga Indonesia pada Iya, maksudnya akhirnya? stigma orang Iya, udah Indonesia. ada stigma baru kah Di jadinya? orang Jepang jadinya gimana? Kalau misalnya yang sekeliling aku sih nggak terlalu banyak sama orang Indonesia ya. Kadang tuh mereka suka kayak, kamu orang temen Indonesia pertama aku gitu loh. Jadi aku nggak tahu ya kalau misalnya orang Jepang yang lain gitu loh, kayak daerah mana gitu loh, daerah mana kan di sini ada LPK gitu kan yang kerjasama sama pabrik Jepang, sama perusahaan Jepang ini itu. Nah aku nggak tahu kalau misalnya daerah sana tuh kayak gimana, kayak gitunya kan. Kalau misalnya dari aku sendiri sih, si orang Jepangnya kayak, oh you are the first like Indonesian friends kayak gitu. Jadinya, gimana lagi pertanyaan? Tips. Apa stigma orang Indonesia ya aman-aman Stigmanya aja. Aman-aman aja kalau misalnya buat sekeliling orang Jepang di Di aku, lingkungan kamu ya, di lingkungan aku kantor kayak kamu. gitu. Cuman yang mereka tahu tuh kayak kirim uang sekarang ke keluarga. mereka tahu budaya itu. Karena Asia kan kayak dari orang Philippines, Iya. dari orang Indonesia, kita tuh suka kirim uang ke keluarga kan gitu. Kayak gitu suka kayak kirim uang. Sudah? Sudah. Terus kayak Tiap bulan. nggak usah ingetin gua. Iya, tunggu dia telepon. Kayak gitu. Oke. Anyway, terima kasih banyak Selma Terima sudah kasih. mau mampir ke Detik Sore. Sama-sama. Kapan akan balik lagi ke Okinawa? Abis lebaran dulu di sini. Lebaran dulu di sini. Betul. Kayaknya makanan Puasa. jadi salah satu yang paling dikangenin ya ketika Oh iya merantau ke sana betul. Iya langsung dicari gorengan. ya. Di sana nggak ada ya gorengan? Sambal nggak ada. Bikin kan, sendiri ya? Di sana bukannya ada Tempura. Tempura. Namanya tempura di sini gorengan. tapi nggak pakai cengek dong. Nggak pakai di sana cengek susah Ada cilok carinya. nggak sana? Oh aku pernah bawa bakso aci kayak bungkus gitu kan. Ada jeruk nipisnya tuh. Dilacak sama anjing pelacak, aku dibawa ke samping. Kayak kita buka nggak apa-apa ya. Udah deg-degan kayak nggak bawa apa-apa gitu kan. Pas dibuka ini apa? Aduh bakso aci apa ya bahasa Inggrisnya. Gak ada lagi. Iya Dilacaknya pas ketahuan kayak ada lime, ada jeruk nipis. Ah. Kayak ini nggak boleh ya karena bijinya.
Oh. Nggak boleh ya ini, langsung kayak minta pasportnya. Aduh, kalau kedua kalinya bawa lagi barang-barang yang nggak bolehin, Oh. ada denda dan bisa kemungkinan ditahan katanya. Oh. Jadi nggak tahu deh kayaknya bawa bakso aci lagi apa. Kayak udah deh gitu. Tulang rangu aja, tulang rangu. Nggak pakai Iya. aci ya. Kan itu daging-daging. Jadi kan, aku nggak bilangnya aja kayak cornstarch, kayak gitu, Oh. bakso aci. cornstarch meatball. Ah? Bingung. Bingung. New things, discover. Iya. Terima kasih banyak Selma Terima kasih, Aulina, sama-sama. Diaspora Indonesia, sukses untuk apapun yang direncanakan. Yes. Semoga bisa membawa nama baik Indonesia juga di Jepang sana ya. Amin, amin, amin. Terima kasih Gua merasa. banyak. Oh ya, kita punya tagline, ajarin Sa. Kayaknya Jadi- udah diajarin di Iya, kita kalau setiap kita ngomong detik sore itu dijawab dengan tagline gak cuma hore-hore. ajarin dong bahasa Tapi Jepangnya bahasa nggak cuma Jepangnya- hore-hore, beneran deh. Detik sore apa tuh? Eh, Bisa kan lu bahasa Jepang? Tiba-tiba lupa. Tiba-tiba Detik lupa. Apa bahasa Jepangnya? Detik nggak tahu. Sore juga nggak tahu. Aduh, sore kombanwa Gimana kan? Lo tahu Kombanwa tuh ini ya? lo 5 Komban. tahun di Jepang. Jangan ditiru ya. Baiklah. Kombawa malam. Ya udah kombawa aja. Gogo Nobio. Gue lihat Google Translate Gogo Nobio. Gogo Nobio. Dong 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 Nobio. dong kita aja. Dia bisa lagi aja dong. cuman jingle donkey. Iya. Ya udahlah, kita pakai tagline biasa aja. Oke. Anyway, terima kasih banyak Detikers sudah menyaksikan Detik Sore sampai jam Ya. setengah 6 sore ini. Kita hadir lebih awal ya sekarang Detikers dari jam 3 sampai setengah 6. Yes, dan tentunya juga tetap akan hadir setiap Senin sampai Jumat ya. Waktunya Iza Malvira pamit. Eduardo Simorangkir pamit dan juga seluruh kru yang bertugas hari ini pamit. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma Hore. hore-hore. Hore hore.